Ya, terima kasih Kang Yuda. Selamat datang Bu Uti. Sekali lagi kita Iya, selamat datang. iya, sekali lagi kita menjadi pengantin baru di ISDN Channel dan alhamdulillah karena hari ini menjadi hari yang baik. Ya, semoga kita akan sedikit sebanyak mendapat faidah serta tuntunan dan renungan dengan melalui apa saja diskusi yang akan dibahas pada hari ini. Dan tentunya kita terpanggil untuk mengutarakan tema saling menyangga dan menanggapi masing-masing dalam dua agama, akidah. Apakah benar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun Paulus alaihissalam itu adalah utusan Tuhan atau Allah? Jadi di dalam Islam saya mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah tabaraka rabbana ta'ala fil Qur'anil Karim. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Ala na'budu illallaha wa lan nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dun arbaba min dunillah. Fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Shadaqallahu lazim. Seperti yang kita tahu, silsilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak beliau dalam kandungan ibunya yang kemudian ayahnya meninggal ketika beliau baginda masih lagi dalam kandungan. Dan kemudian Rasulullah itu setelah berumur 6 tahun, kemudian ibunya meninggal dunia pula. Dan tinggallah beliau diasuh oleh pamannya. Dan di kalangan baginda Rasulullah itu umat-umat memanggil dia dengan sebutan Al-Amin. Karena beliau ini adalah boleh dipercaya untuk membawakan apa saja ajaran ataupun perintah yang diamanatkan sehingga begitu besar kepercayaan kalangan-kalangan kaum Rasulullah di negaranya sehingga dia sendiri itu baginda sendiri dilamar oleh seorang janda tua ya dan menikahinya yaitu Khadijah. Seperti biasanya saya mulai dengan dua rangkap pantun. Semoga-moga dengan adanya pantun ini bisa mengobati sedikit duka lara di hati atau yang gundah gulana atau yang gelisah untuk menjadi resepi hiburan untuk kita memulai dialog pada hari ini. Yang pertama, yang baik datang daripada pencipta, sedang yang kilaf karena ucapan lidah. Andaikan terkurang dalam hal berbicara, mohon dimaafkan diriku insan yang lemah. Yang kedua, hidup di dunia hanya sandiwara, menimba ilmu bekalan ke akhirat. Wahai manusia, mengabdilah pada Allah, sesungguhnya bumi sudah hampir kiamat. Oke, jadi semoga dengan ada pantun ini sedikit sebanyak, karena apa ini saya utarakan hanya sekedar pantun, ya mungkin setinggi itu saja yang saya tahu, ya mengenai kemudian di dalam konteks perbahasan, apakah kesudahan dan kesinambungannya tentu saja nanti kita ukur mengenai dua literatur Islam ataupun Kristen di dalam pengajaran Al-Quranul Karim, karena sesungguhnya yang kami percayakan bahwa Al-Quran itu adalah bukti yang nyata mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang abadi sepanjang zaman, dan sedangkan di dalamnya tidak ada pengajaran yang bertentangan dengan nalar atau otak logika manusia. Itu diakui oleh para saintis dan ilmuwan-ilmuwan dunia. Mengenai mukjizat Rasulullah, kita boleh buka di surah Al-Qamar pasal 1-2 bahwa ketika Rasulullah itu membelah bulan untuk menjadi bukti kepada kaum-kaum kafir, kaum-kaum Quraisy, tapi malah mereka mengatakan bahwa inilah bukti dan sihir yang nyata. Seperti halnya juga di Bukhari pasal 3579 Sahih Muslim. Opening statement yang sangat bagus dari Bang Ridwan. Kemudian lanjut kita ke Bu Uti. Dipersilakan Bu Uti untuk memberikan opening statement-nya. Waktu yang sama diberikan 5 menit dan akan mulai berjalan pada saat Anda mulai berbicara. Silakan.
Ya, terima kasih ya untuk kesempatan ya teman-teman. Salam kebenaran, nyatakan kebenaran baik atau tidak baik waktunya. Masalah dari perbedaan antara Rasul Paulus dengan Rasul Muhammad itu sebetulnya sudah tidak perlu lagi digembar-gemborkan ya. Kalau saya pikir ya, karena ini adalah merupakan topik yang sudah sangat-sangat basi sekali kalau menurut saya. Tetapi ini saya ditantang lagi ya, saya diajak lagi untuk mendiskusikan hal ini ya sebagai seorang apologet ya, saya mau tidak mau akan terus-menerus mewartakan kebenaran dari tempat kita gitu ya. Tapi padahal sebetulnya saya sudah sangat bosan gitu ya. Ya karena sedasarnya ya, seyogianya tidak ada persamaan sama sekali antara Rasul Muhammad dengan Rasul Paulus ya, karena terjadi dua kesenjangan yang sangat-sangat jauh yang tidak bisa diselami ya, karena dua itu kebetulan sangat-sangat bertentangan ya, banyak sekali pertentangan atau perbedaan yang tidak bisa disamakan. Jadi sebetulnya kalau Muslim memaksa-maksakan bahwa Rasul Paulus itu mana yang benar, Rasul yang benar dari awal, kalau kami orang Kristen sudah mengetahui yang betul itu yang seperti apa gitu, karena sama sekali sebetulnya Rasul Paulus itu tidak bisa disandingkan dengan Rasul Muhammad ya, karena perbedaannya jauh sekali. Nah, tetapi di dalam hal ini ya biarlah kita melihat sebentar ya apa yang akan dikatakan oleh pihak Muslim, bagaimana mereka mengatakan bahwa sebetulnya Rasul Muhammad lah yang betul-betul disebut Rasul, lalu Paulus bukan gitu ya. Ini kan karena ketidakpengetahuan mereka, ketidaktahuan mereka yang mereka jadikan paradigma, dan ketika dikasih tahu mereka tidak mau tahu ya, karena mereka merasa paling tahu untuk kitab orang lain gitu. Ya, untuk Pak Al-Hidayah juga sepertinya merasa paling tahu, padahal kekonyolan yang luar biasa gitu ya. Karena semua yang dia utarakan itu mengenai kekristenan itu ngawur semua Pak Al-Hidayat gitu loh. Nah, mari oleh sebab itu kalau kita mengklaim bahwa Rasul Muhammad itu betul, lalu Rasul Paulus itu palsu, ya itu kan cuma mengklaim ya. Masing-masing orang memandang bahwa apa yang mereka anut itu adalah yang paling benar. Tetapi balik-balik lagi, mari kita uji keabsahannya, mari kita uji semua perkataan dan pernyataan serta klaim kita itu apakah betul atau cuma mengklaim saja gitu. Oleh sebab itu ya mari kita lihat sendiri ya apa perbedaan antara Rasul Paulus dengan Rasul Muhammad ya. Kita oleh sebab itu ya udah kita tunggu aja apa pendapat dari Muslim ya. Kita akan jawab dan kita akan buktikan bahwa justru sebaliknya lah, Rasul Paulus itu memang betul-betul Rasul dan saya meragukan kerasulan dari Muhammad gitu. Iya, terima kasih. Langsung saja kita masuk ke sesi kedua, yaitu Q&A atau tanya jawab. Ya, pertanyaan saya cuma satu ya, tunjukkan keabsahan dari pengutusan dari Nabi Muhammad ya. Dikatakan kalian semua mengatakan dia adalah Nabi dan Rasul ya, yaitu untuk mengklaim sah-sah saja, tetapi mari boleh saya ingin tahu ya bagaimana cara pengutusan Nabi Muhammad sehingga dia disebut seorang rasul, itu aja. Oke. Jadi apa saja tanggapan Bu Uti, saya sebagai umat yang biasa, bukan yang luar biasa, saya akui saja memang saya ini tidak ada ilmu. Ya, saya dalam agama masih baru dan masih belajar. Tapi insya Allah kita akan buktikan hari ini. Ya, mengenai Rasulullah, ya, kita boleh buka sebab Rasulullah ini disebutkan dalam Al-Quran hanya sebanyak 5 kali. Ya, kita boleh buka pertama di surah Al-Imran pasal 144. Dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang, ya, atau murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka dia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang kufur, ya, yang bersyukur. Nah, kemudian Nabi Isa juga pernah mengatakan hal yang demikian, ya. Itu kita boleh buka di surah As-Saff ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kamu, membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan kedatangan seorang rasul yang akan datang sesudahku, yang bernama Ahmad atau Muhammad. Maka taatilah Rasul itu. Tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, maka mereka berkata, inilah sihir-sihir yang nyata." Jadi sekali lagi Bu Uti, saya tidak di sini terpanggil untuk kita saling mencari data, untuk kita saling mencari bukti-bukti, sebab sudah dinubuatkan di dalam Al-Quran, dan saya kira di Bible juga ada
Karena kalau kita buka di Injil Yesaya pasal 29 ayat 15 sampai 16, di situ dengan jelas bahwa ketika kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak tahu membaca atau ummi, maka mereka berkata, tunjukkanlah kami bukti-bukti yang nyata. Ya, jadi apa bukti yang nyata? Sekali lagi saya bilang kita harus menuntun, merenung apa yang sudah di hadapan kita. Saya tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Anda juga tidak pernah bertemu dengan Paulus. Ya, tetapi apa yang kita tahu yang ada di hadapan kita yaitu 4 Injil Gospel, Injil kanonik Bible dengan Al-Quranul Karim. Itulah ukuran-ukuran dari manakah ajaran kerasulan dan pengajaran Rasul itu keberadaannya apakah benar atau tidak. Oke, jadi untuk menjawab pertanyaan Bang Bu Uti, saya sudah jelaskan bahwa di surah Ali Imran ayat 144 di situ Allah menegaskan bahwa Rasulullah Muhammad SAW ini adalah seorang nabi dan sebelumnya ada beberapa rasul yang diutus. Nah, kemudian mengenai Paulus, ya tentu saja benar sekali apa yang Bu Uti bilang, dari pihak Kristen dan pihak Islam kita itu tidak saling mempercayai. Tetapi kelebihan kami, keunggulan orang Islam Bu Uti, kami tidak menuntut bukti-bukti di manakah dia berak, di manakah dia makan, di manakah dia minum, itu bukan penting. Karena konsep ilmu ketuhanan itu yang kita ukur daripada apa yang tertuang di Bible dan Al-Quranul Karim. Karena apa? Bila mana kita sudah mendapat hidayah, maka kita tahu membedakan apa yang valid dan apa yang tidak benar daripada sisi Tuhan. Saya tambah kemudian mengenai Paulus. Ya, 2 Korintus 12 pasal 11. Sebenarnya kamu harus memuji aku, kata Paulus. 2 Korintus 11:23, aku berkata seperti orang gila. Ya, 2 Korintus 1 pasal 5. Menurut pendapat Paulus, tidak ada yang kurang daripada rasul-rasul yang lain, pendapatnya sendiri. 2 Korintus pasal 12 ayat 16. Dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Dalam Roma pasal 3 ayat 7, kebenaran jika kebenaran Allah karena dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya. Kenapa aku harus masih dihukum? Galatia 1 pasal 3. Paulus membinasakan jemaat-jemaat Allah. 1 Korintus 15 pasal 9. Aku paling hina, tidak pantas dipanggil seorang rasul. 1 Korintus pasal 9 ayat 23. Sengaja mengambil bahagian dan tempat untuk mengajarkan Injil supaya mendapat bahagian di dalamnya. Oke, jadi karena renungan-renungan ini, saya murni membawakan dalil apa yang ditulis Paulus melalui 14 surat-surat bahasa Yunani yang disebarkan ke dunia-dunia. Jadi inilah kita murni mengukur apa keberadaan otoritas pewahyuan Paulus melalui pengajarannya. Jadi untuk terima kasih. Ya. Waktu habis. Terima kasih Bang Al Hidayah yang telah memberikan jawabannya yang pertama. Sangat bagus sekali. Mudah-mudahan tetap terarah seperti ini ya Bang Al Hidayah. Terima kasih untuk waktu ini. Bu Uti, tentu saja sekali lagi saya balik kepada tema. Anda tidak percaya Al-Quranul Karim dan Rasulullah Muhammad SAW. Demikian saya yang tidak percaya lagi kepada Paulus, sehingga saya meninggalkan Bible karena ada ucapan-ucapan Paulus yang tidak benar. Nah sekarang, untuk Anda membuktikan bahwa dalam Al-Quran itu memang bukan pengajaran seorang Rasul yang baik, tolong tunjukkan kalau saya menyebutkan tadi ada 11 apa kejanggalan di dalam ucapan Paulus, tolong tunjukkan saya barang 2 sahaja. Contoh, Rasulullah mengatakan dia adalah orang gila, atau Rasulullah mengatakan bahwa yang dikatakannya itu bukan firman Tuhan, sehingga Anda tidak percaya. Terima kasih. Silakan Bu Uti. Ya, terima kasih ya, luar biasa sekali ya. Jadi begini ya, untuk pertama-tama saya tidak akan mau digiring untuk langsung menyerang ke Kristenan atau langsung menyerang ke Paulus ya, karena tadi saya meminta ya, pertanyaan saya sama sekali tidak dijawab, sama sekali tidak disentuh, hanya diberikan ayat yang menurut saya hanyalah ayat yang klaim semata, karena dikatakan bahwa Allah mengutus Nabi sebagai seorang rasul, tetapi yang saya mau adalah bagaimana proses pengutusan dari Nabi. Ya, yang saya tahu, kalau boleh saya buka, boleh nggak Pak? Diberhentikan dulu ya, diberhentikan dulu Pak. Ya, diberhentikan dulu saya timernya, saya pengen buka itu Al-Bukhari, hadis Al-Bukhari 4647 kalau nggak salah. Hadis Al-Bukhari. Coba dibuka ada ya Pak ya. Bu, bisa dikirim ke kolom chat.
Nanti biar saya buka. Linknya saya nggak bisa itu di sini, saya nggak ngerti. Hadis Al-Bukhari, kalau nggak saya baca dulu di sini aja ya. Ya, baca saja Bu, nggak apa-apa. Hadis Al-Bukhari di situ sama sekali tidak ada pengutusan ya, tidak ada yang menyebut bahwa Nabi itu adalah seorang rasul, adalah justru dari Warakah bin Naufal tanpa melihat, tanpa terbukti, dan dia sendiri adalah orang yang buta gitu ya. Ini kita lihat ya. Jadi proses pengutusannya beda banget dengan yang dengan Rasul Paulus. Sebentar, saya bingung nih saya ininya ya. Hadis Al-Bukhari ya, tetap berjalan, hadis tetap waktu jalan. Iya, hadis Al-Bukhari 6467 ya, di situ ya, ketika Nabi Muhammad menerima, katanya dia diutus sebagai rasul karena dia waktu dia sedang semedi di Gua Hira gitu kan, sedang mencari apalah, pokoknya dia sedang merenung lah, bermeditasi istilahnya, hal yang biasa dilakukan oleh orang-orang pada masa itu, meditasi di dalam goa, lalu dia mengatakan ada satu sosok yang mencekiknya atau memeluknya ya, dulu waktu itu dibilangnya mencekik, sekarang akhirnya berubah menjadi memeluk gitu kan, tetapi membuat tidak bisa bernapas, lalu dikatakan bacalah gitu kan. Nah tetapi setelah itu kan dia pergi ya, ini saya buka ya, habis ini saya buka ya. Lalu dia pergi, dia menceritakan kepada saudara-saudaranya, kepada Warakah bin Naufal, itu pamannya kalau nggak salah ya, pamannya istrinya Khadijah. Lalu Khadijah lah yang mengatakan bahwa dia seorang nabi, dan Warakah bin Naufal lah yang mengatakan dia seorang nabi. Ya, untuk saksi sendiri tidak pernah kelihatan, tidak pernah ada yang melihat bagaimana dia diutus dan bagaimana Jibrilnya itu. Keterangan tentang Jibril memang berasal daripada nabi sendiri gitu. Nah ini yang saya mau minta gitu, bukan asal sesungguhnya yang keluar dari mulut Nabi ya, Allah mengatakan sesungguhnya gitu kan, sesungguhnya Muhammad adalah seorang rasul. Nah itu kan dari perkataan Nabi sendiri, semua akhirnya buntut-buntutnya hanya dari pengakuan Nabi sendiri gitu. Nah lalu Bapak memungut ayat-ayat Alkitab yang sebegitu banyak ya tentang Rasul Paulus. Saya coba tantang Bapak ya, Bapak berani nggak baca itu satu ayat perikopnya itu apa artinya ya? Contoh yang tadi dikasih ya, itu semua cuma comotologi gitu loh, cuma comot-comot ayat menyalah-nyalahkan Paulus gitu. Mana bisa Pak ya, karena Alkitab itu dia kontekstual ya. Ketika Anda mau mengetahui apa makna dari apa yang dia katakan itu, ya lihat semua ayatnya, bukan satu ayat kayak gini gitu loh ya. Contohnya gini ya, saya bilang saya gila gitu kan, saya gila gitu. Jadi tetapi di belakangnya itu ada masalah gitu. Saya udah hampir gila ini karena kamu begini, saya gila nih. Yang kamu ambil cuma pernyataan saya gila gitu loh. Saya gila kalau kamu nggak kasih saya uang segini. Nah konteksnya apa? Saya gila kalau nggak dikasih uang, bukan artinya saya gila gitu. Nah seperti itu ya. Itu konteksnya gitu. Kalau Paulus mengatakan seperti itu ya, konteksnya apa dulu? Tidak ada satupun yang kamu yang Bapak ini ya, Pak Al-Hidayat, saya tantang ya, nanti baca Roma 3 ayat 7, kita akan baca dengan jelas ya apa maksudnya di situ. Bukan cuma Roma 3, 2 Korintus 11 ayat 2, 3, 2 Korintus 1 ayat 5, yang tadi 2 Korintus 12 ayat 16, Roma 3 ayat 7 itu ngawur semua ya. Baca dulu apa maksudnya, apa maknanya. Tidak pernah Rasul Paulus mengatakan dia pendusta, pembohong. Bagaimana dia pendusta ketika dia itu adalah hamba Tuhan, adalah rasul yang sungguh-sungguh diberkati ya. Mana ada pendusta memiliki mujizat yang kaliber seperti Tuhan Yesus sendiri. Mana ada pendusta yang rela mati ya, bahkan dia di penjara, bahkan dia rela mati demi Tuhan, yang mati syahid. Mana ada pendusta yang pertama dia membenci Tuhan, akhirnya dia turun ke jalan-jalan ya, mencari duit sendiri, menyatakan kasih yang luar biasa. Tidak bisa Kak ya. Jadi itu artinya Bapak itu cuma comot ayat gitu loh. Nah, satu lagi yang saya mau mengatakan bahwa perbedaan antara Rasul Paulus dengan Rasul Muhammad sangat-sangat berbeda. Dalam hal pengutusan untuk Rasul Paulus itu nyata, jelas, tepat di depan mata orang. Tetapi Rasul Muhammad tidak ada, hanya pengakuan dia semata, lalu orang lain yang mengesahkan. Oh, kalau begitu kamu cuma nabi ya. Dan Rasul Paulus itu dia adalah orang yang pintar sekaliber seorang profesor pada saat ini. Rasul Muhammad tercatat bahwa dia justru buta huruf, tidak mengerti apa-apa.
apa gitu loh. Ya, Rasul Paulus ketika dia hidup mengikuti Tuhan dan membaktikan hidupnya, dia membaktikan hidupnya 100% untuk Tuhan Yesus. Tetapi Rasul Muhammad ketika dia diutus oleh Tuhan, pertama dia setia kepada satu istri, setelah dia diutus dia menikah begitu banyak. Beda bagai bumi dengan langit. Nanti saya tambahkan lagi perbedaannya. Uti, silakan, akan mulai berjalan ini waktu pada saat Ibu Uti mulai berbicara. Silakan. Ya, tadi Bapak itu ya, satu pertanyaan saya itu harus dijawab karena kita ini mempertentangkan tentang, atau bukan mempertentangkan, mempertanyakan tentang keabsahan dari Rasul masing-masing. Pak Ali Hidayat bolehlah mengatakan bahwa Rasul kami dia bukan utusan karena tidak ada pengutusan. Boleh mengatakan begitu, tetapi saya akan buktikan bahwa Rasul kami itu dia diutus betul-betul langsung, betul-betul utusan ya. Karena dia persyaratan untuk membuat dia sebagai Rasul itu sudah dipenuhi. Nah, kalau begitu Bapak saya minta dengan seminta-mintanya di mana ada orang yang menyaksikan ketika ketika Jibril mendatangi Nabi Muhammad di Gua Hira, ya, lalu orang ada saksi di depan itu, ya, harus sama dengan Rasul Paulus ya, karena Rasul Paulus banyak saksinya. Kalau Bapak mengatakan bahwa dia bukan Rasul, lalu Rasul Bapak ya tunjukkan siapa saksinya, pengutusannya. Ya, saya minta saksi Pak, bukan klaim lagi. Lalu Bapak mengatakan bahwa Muhammad itu dia menerima wahyu ya, segala perkataannya. Habis. Ya. Silakan Bang Al Hidayah. Ya, terima kasih ya Bu Uti. Pertanyaannya masih sama yang tadi. Tetapi Masya Allah ya, Subhanallah. Saya ini berapa kali diskusi sama Bu Uti ini semakin jauh saja kita mencari kebenaran kalau begini. Ya, padahal tadi awal-awal saya sudah mengatakan, jangan coba giring saya sehingga saya bertanya nanti di manakah Paulus itu berak. Ya, Bu Uti, apa yang kita bahas di sini yang saya bilang tadi adalah yang tertuang di dalam Al-Quran dan di dalam Bible. Anda faham tidak bahasa Melayu? Apa yang tertulis di Bible dan di Al-Quran, itu yang kita ukur. Kalau Anda meminta saksi Rasulullah di Gua Hira, apakah Anda pernah melihat Paulus berak di mana? Ini sangat tidak masuk akal. Apakah Anda pernah lihat ada seorang saja yang menuliskan di Bible, Paulus kencing di batu-batu? Karena Paulus ini yang menuliskan Bible, maka yang silapnya Paulus, dia tidak runtut daripada 2 Timotius sampai Galatia bahwa Yesus itu full Tuhan, supaya kamu tidak bingung. Kenapa kemudian kita harus bahas benda ini, barang ini? Karena dusta Paulus ayat yang jelas bahwa di dalam tulisan-tulisan Paulus, dia itu sendiri sudah membangkang hukum Taurat. Dan apa yang dia katakan itu dia akui bahwa bukan firman Tuhan. Dia adalah seorang yang gila. Bagaimana dengan soalan saya tadi? Bu Uti, tolong bilang kepada saya Bu Uti, 2 saja atau 1 deh, tidak payah 2. Dalam Al-Quranul Karim tertulis bahwa Muhammad itu apa yang dia katakan bukan firman Tuhan, atau dia orang gila. Karena apa? Di sini saya ingin membuktikan apakah benar sanggahan Anda Rasulullah ini penipu, atau Rasul palsu, atau sebagainya. Karena murni pengajaran di Al-Quran itu menuju kepada Tuhan yang satu seperti Yesus. Alaku dan alamu Yohanes 20:17 itu. Saya akan pergi kepada Bapa alamu dan alaku Tuhanku dan Tuhanmu, kata Yesus. Ya. Sebelum saya menjawab pertanyaan Bu Uti, saya tertarik sekali dengan pertanyaan Anda, karena Anda bilang di manakah kita berak pada zaman 2000 tahun silam. Udah Jadi tolong Bu Uti. Ya, sebentar Bang Al Hidayah, sebentar. Untuk partisipan mohon di mute dulu suaranya supaya tidak mengganggu jalannya acara ini. Untuk para co-host tolong di mute partisipannya sekiranya tidak berkepentingan. Oke, lanjut. Ya, tolong Bu Uti, kita fokus kepada tema dan kita berpandukan apa yang tertuang di Al-Quran dan di Bible. Kalau Anda sanggah apa yang saya ucapkan tadi, buktikan dengan sanggahan dari mana acuan Anda dapatkan sanggahan itu. Kalau Anda menginginkan saya untuk membacakan satu perikop Bible, maka sampai tahun depan diskusi kita untuk satu Bible yang 33.000 lebih ayat itu tidak akan selesai. Oke? Nah sekarang,
Yang kita ingin buktikan di sini adalah ketika Anda mengatakan Rasulullah itu palsu, bukan utusan Tuhan, maka kita buktikan. Karena di dalam Al-Quran, kalau Bu Uti tadi mengatakan bahwa kalau saya mengutip di surah Al-Imran ayat 144, padahal itu adalah murni wahyu daripada Allah yang disampaikan malaikat Jibril kepada Rasulullah. Anda mengatakan itu ucapan Muhammad. Apakah kira-kira Anda ingin menyatakan di dalam Bible Anda dengan Al-Quran itu sama? Yang book terus ditulis oleh Paulus. Ya, ketika Anda mengatakan Paulus punya berpuluh-puluh ribu, berjuta saksi, tetapi harus Anda ingat bahwa Bible itu Paulus sendiri yang menulis. Kalau saya pun menjadi rasul pada masa ini, ketahuilah saya akan menuliskan, wahai Kristen semua, saya adalah saksi Yesus. Walaupun Yesus sudah mengatakan Injil Matius bab 23 sampai 26 bahwa jangan kamu percaya kalau melihat aku itu adalah Mesias palsu yang bernubuat di dalam namaku, tetapi aku harus memaksakan juga menuliskan bahwa percayalah aku diutus oleh Yesus, lihatlah saksiku 50.000 orang. Apa Anda percaya? Nah sekarang yang kita ukur dari mana acuan kita tidak menganggap meyakini itu firman Tuhan, karena ada yang bukti di depan mata dan itulah yang kita sanggah. Ya, banyak ayat Paulus. Saya ada menuliskan 53 ayat. Dan ini kalau saya bahas untuk hari ini full 2 jam tidak akan selesai dalam satu-satu ayat. Ini kesaksian seorang rasul pendusta, penipu. Ya, saya tidak menyerang Anda, tetapi saya menyerang Bible. Karena ini murni ayat Bible. Kalau Anda menyanggah saya, silakan Anda sanggah apa yang saya bilang. Sebab ini Paulus yang bilang, bukan saya yang bilang. Saya cuma sampaikan kepada Anda. Nah sekarang, sebelum saya menjawab, saya bilang tadi Bu Uti, coba Anda sentuh sedikit. Waktunya habis Bang Ridwan. Silakan. Oke, terima kasih Kang Yuda. Bu Uti, jangan kita kejang-kejang, jangan keras tengkuk. Saya cuma mau tanya. Tadi saya bilang, karena di sini kita balik kepada tema mengenai Rasulullah dan Paulus. Siapakah yang benar-benar diutus oleh Tuhan? Nah sekarang, daripada pengajarannya kita mau tahu, apakah memang ini benar valid atau tidak? Kalau saya sudah bilang mengatakan tadi, bahwa di Bible Anda tertulis, ayat-ayat Paulus, bahwa dialah bukan seorang rasul yang baik, dan dia adalah orang gila. Sekarang yang saya minta untuk kedua kali Bu Uti, sentuh sedikit saja, please. Tolong, sentuh sedikit saja apa yang membuat Anda di pikiran Anda membenci Rasulullah itu, sehingga Anda hanya mengklaim tanpa bukti. Coba Anda bilang kepada saya di dalam Al-Quranul Karim supaya kawan-kawan teman-teman muslim di sini boleh jelaskan apa dusta-dusta Rasulullah di dalam Al-Quran pengajarannya sehingga Anda tidak mau mengakuinya. Ya itu aja, terima kasih. Ya, waktu habis, terima kasih. Sekali lagi saya mau bilang kepada ahli hayat, saya tidak membenci, saya tidak bilang Muhammad pendusta, tetapi saya hanya menanyakan tuduhan Anda kepada saya. Dari tadi yang menuduh-nuduh itu Anda, bukan saya, ya. Karena kamu menuduh-nuduh, makanya saya minta apa buktinya bahwa kamu menyatakan dirimu benar lalu kami bukan. Saya tidak menuduh kamu memutar balik fakta, bisa diulang. Tidak ada satupun kata penghujatan yang keluar dari mulut saya. Oke, saya hanya minta bukti dari peneguhan Anda yang mengatakan bahwa Tuhan Anda itu, bahwa Rasul Anda itu betul Rasul dan Rasul kami itu palsu. Oke, dan buktinya bahwa Anda sama sekali tidak bisa menjawab saya. Ya, bagaimana mungkin masalah pengutusan Anda hubung-hubungkan dengan berak? Ini adalah orang yang sudah kejang-kejang. Apa hubungannya dengan berak? Saya hanya meminta ketika Anda menggadang-gadangkan bahwa Rasul Anda itu adalah benar, lalu Rasul kami itu palsu, penipu yang Anda katakan seperti itu, ya tentu saja Anda harus buktikan perkataan Anda itu. Jangan cuma asal mengklaim-mengklaim. Saya minta yang sebenarnya di mana, di depan mata siapa yang menjadi saksi pengutusan itu. Karena itu tidak sama dengan kami. Rasul kami yang Anda bilang penipu itu, dia ada utusannya, ada pengutusannya dan sangat sah. Ya, di dalam Kisah Para Rasul 9 itu jelas sekali dikatakan. Ya, saya akan bacakan ya. Ini saya minta seperti ini pengutusan untuk nabimu, karena ketika Anda merendahkan rasul orang ya, merendahkan rasul orang, ternyata Anda sendiri tidak punya standar yang sama seperti yang Anda rendahkan itu.
ya. Rasul Paulus dia punya pengutusan yang jelas, tepat di mata orang lain ya. Ada saksinya, bahkan teman-teman yang bersama dengan dia. Bahkan setelah itu diutus pula seorang nabi untuk mengesahkan pengutusannya. Mana yang seperti Anda punya? Karena Anda mengatakan rasul kami palsu, tetapi rasulmu sendiri tidak punya tanda seperti yang kami punya. Ya, bukan saya mengatakan palsu, bukan saya membenci, tidak. Saya hanya mengatakan bahwa kami tidak seperti yang kamu bilang, makanya saya minta. Jangan gadang-gadangkan, saya tidak main-main menghujat-menghujat, Pak. Jadi jangan berbalik-balikan fakta. Ya, jangan membenci-membenci. Tidak, kamu yang mengajak saya berdialog. Ya, sorry ya. Jangan menyerang-nyerang fisik gitu, lalu memutar balik fakta. Oke? Sekarang saya masih tuntut ya, ketika kamu menyalah-nyalahin Rasul Paulus, silakan saja, tetapi buktikan bahwa rasulmu itu benar, sehingga dia punya hak untuk memalsu-malsukan orang lain gitu loh. Ya, soal kata-kata, soal apa ayat-ayat dari Rasul Paulus, sudah saya bilang, kamu cuma asal comot ayat. Nanti saya akan buktikan satu saja, dan satu itu sudah mewakili bahwa Anda itu ngawur. Ya, ngawur, hanya menyerang tidak jelas gitu loh. Jadi tolong jangan memakai kata-kata yang tidak membuat tidak nyaman ya. Anda yang membuat tidak nyaman, bukan saya. Saya dari tadi tidak menghujat, saya menjawab saja. Hanya menuntut Anda untuk memberi pertanggungjawaban, bukan menghujat. Ya, oke. Nah, sekarang di sini ya, di dalam Kisah Para Rasul 9 dikatakan Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan, mana dia? Oh, sebentar ya, Saulus dalam ini Saulus penganiayaan ya terhadap ini sorry ya. Kisah Para Rasul 10. Maaf, bukan 9 tapi 10, saya kok lupa. Petrus dan Cornelius, sebentar. Saulus bertobat ya, Kisah Para Rasul 9 ya. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik ya, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti, tolong Pak, saya baca ayat, tolong dimatiin dong. Tolong dimatiin timingnya, masa itu waktunya habis ya. Ya. Tolong di pause dulu waktunya. Ya, di pause dong kalau baca ayat. Dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem ya. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Dia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata padanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau? Tuhan. Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Oke, peristiwa ini di depan siapa? Di depan teman-temannya yang serdadu. Oke, nah setelah itu ada lagi ya pengesahan dari nabi sendiri. Ya, ada nabi yang diutus, khusus untuk, untuk mengesahkan ya, pengesahan bahwa dia adalah betul-betul berasal dari Tuhan. Jadi tidak bisa kamu katakan dia palsu, sedang Anda tidak bisa membuktikan kejadian yang sama seperti di tempat saya. Ya, di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah rumah Yudas, seorang ahli Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang ini, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusnya di Yerusalem. Dan ia datang dengan kuasa penuh dan imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Ya, tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang itu adalah alat pilihanku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Maaf, ini ada pengesahannya. Pengesahannya ini bukan Paulus yang menulis ini ya. Ini yang lain lagi yang menulis ya. Langsung jalan timer. Ya, jadi itu ada pengesahannya. Anda patah tidak bisa mengatakan bahwa kami punya rasul palsu karena Anda sendiri tidak punya kejadian yang seperti ini. Makanya saya minta ya, ketika kamu mengatakan bahwa ini bukan rasul, ya tunjukkan saja kebenaranmu. Tunjukkan kebenaranmu, buktikan bahwa kamu benar, baru buktikan saya salah. Tetapi maaf ya, lalu kamu juga mengatakan bahwa
Dia adalah pendusta, penipu. Nah, satu hal yang harus kamu tahu ya, rasul itu pertama ya, rasul itu dia harus pengutusannya untuk menjadi rasul, pengutusannya harus jelas. Kedua, dia harus punya tanda ilahi. Ketiga, dia harus punya moral dan sikap yang citra diri ketuhanan itu harus betul-betul ada. Keempat, dia mewartakan ajaran yang tidak bertentangan dengan hati nurani. Kelima, dia mendoakan keselamatan umatnya. Keenam, dia menjamin keselamatan umatnya. Oke? Itu dia ya. Lalu ketujuh, dia berani mati demi Tuhannya. Itu dia rasul. Iya, waktu habis Bu Jamali lagi Bu Uti. Silakan Bu Uti. Ya, seperti yang saya ini ya. Jadi pertanyaan Bapak tentang ayat-ayat Alkitab itu masalahnya nanti saya akan jawab ya setelah ini ya. Tetapi saya minta Bapak nyatakan dulu kebenaran di pihak Bapak bahwa Muhammad adalah Rasul dengan menunjukkan data-datanya. Karena kriteria seorang Rasul, dia haruslah diutus di depan semua saksi. Ya, dia harus mempunyai mujizat ilahi. Lalu dia harus memancarkan sifat Tuhan. Ajarannya tidak boleh bertentangan dengan hati nurani. Lalu dia harus berakhlak seperti Tuhan. Lalu dia mendoakan keselamatan umatnya. Dia menjamin keselamatan umatnya dan tidak mencari hormat dari dirinya sendiri. Adakah kriteria ini yang dipenuhi oleh Nabi, oleh Rasul? Ya, karena kalian mengatakan bahwa Paulus tidak punya silsilah, tidak punya silsilah. Karena memang begitulah ya kriteria seorang Rasul. Tuhannya harus lebih di depan, bukan malah dia mensejajarkan diri dengan Tuhannya, sama kedudukannya dengan Tuhannya gitu. Tidak begitu. Saya minta tunjukkan satu saja bukti yang ada di sini dipenuhi Rasul. Ya, makasih Rasul Muhammad. Terima kasih Bu Uti yang telah memberikan pertanyaan. Saya ingatkan sekali lagi baik kedua narasumber, topik yang dibawakan pada siang hari ini menjelang sore ini adalah tentang siapakah utusan dari Allah sebenarnya ya. Jadi bukan tentang Tuhan. Jadi kalau kita berbicara tentang Tuhan, mungkin ini akan sangat racu. Kita berbicara tentang utusan Allah. Nah, Allah di sini tentu entitas yang sangat tinggi. Namun saya tidak akan berbicara atau menjabarkan ini, biarkan narasumber kita. Baik, silakan Bang Al-Hidayah langsung memberikan jawabannya sesuai dengan topik yang saya sebutkan barusan. Siapakah utusan Allah sebenarnya, Paulus atau Nabi Muhammad? Oke, terima kasih Kang Yuda, terima kasih Bu Uti. Ya, untuk menjawab pertanyaan Bu Uti sebenarnya sangat simpel, ya, sangat simpel. Sebab apa dia mengatakan kita ngawur? Sebab dia ngawur. Kalau dia menjawab dengan dalil, pasti kita pakai dalil. Tapi insya Allah, ya, untuk membuktikan kerasulan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu boleh kita buka di surah Hud ayat 49, ataupun Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Boleh tolong ini Kang Yuda, boleh tolong kita share screen nggak? Boleh saya bantu share screen. Iya. Timer tolong Surah Yasin, pause dulu. Surah Yasin 1-3. Yasin 1-3. Baik, sebentar. Nanti tolong bacakan Kang Yuda. Oke, sebentar. Tidak keluar. Yasin ayat 36 berarti ya. Oke, langsung saja. Oke, ini dia. Sampai berapa ayatnya, Bang? 3. Oke. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Ya. Sini ya, Yasin demi Al-Qur'an yang penuh hikmah, sungguh engkau Muhammad adalah salah seorang dari rasul-rasul. Ya, silakan, Bang. Oke. Kang Yuda, tolong buka lagi surah Hud ayat 49. Hud ayat 49. Hud 49. Tilka min angba il goibi nuhiha ilaik ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadza fasbir innal akibata lil muttaqin. Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Tidak pernah engkau mengetahuinya dan tidak pula kaummu sebelum ini. Maka bersabarlah, sungguh kesudahan yang baik adalah bagi orang yang bertakwa. Ya, silakan Bang. Iya, kita baca lagi di surah Al-Maidah ayat Anbiya
Al-Anbiya. Al-Anbiya. Al-Anbiya ayat berapa? Ini surah Al-Baqarah aja. Surah Al-Baqarah 2 ayat 4. Al-Baqarah ayat 4. Iya. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yang beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Oke. Sebenarnya ada banyak ya, banyak sekali tentang kerasulan. Tetapi yang anehnya di sini ya Bu Uti, yang aneh yang paling tidak masuk akal saya adalah ketika Paulus ini katanya diangkat oleh Yesus, pergilah ke bangsa-bangsa, malahan dia itu mengutuk Yesus. Ya. Kemudian Yesus pun berkata, akulah yang kau aniaya itu. Itu di Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 3 yang Buti baca tadi sampai 7. Insya Allah kalau ayat-ayat Bible yang gospel yang ditulis oleh manusia, saya boleh baca di luar kepala. Sementara kalau kita buka di Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 9, di situ mereka itu tidak mendengar tetapi melihat. Di ayat ini mereka melihat tetapi tidak mendengar. Inilah bukti daripada 2 Korintus 11 pasal 17 bahwa kata Paulus, apa yang aku katakan, ini aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan. Ada lagi. Bu Uti tadi mengatakan bahwa seorang rasul harus meneruskan ajaran yang diwahyukan, bukan justru membantah. Bagaimana dengan Paulus? Ya, saya tidak menyerang Kristen, tetapi saya menyerang Paulus yang tertuang di Bible Anda. Ya, sebab saya membantu Anda meluruskan apa yang Anda imani yang tidak benar. Oke, kita buktikan. Galatia pasal 2 ayat 16. Tidak ada yang dibenarkan melakukan hukum Taurat, kata Paulus. Ya, tidak penting lagi, kata Paulus. Ya, jadi banyak, oke. Sementara di 2 Korintus pasal 11 ayat 8, ya, perampok jemaat, ya. Galatia pasal 5 ayat 2 dan 6, tidak perlu bersunat, kata Paulus. Ya, padahal kata Yesus di Injil Matius pasal 5 ayat 17 sampai 19, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi, tetapi untuk menggenapinya. Dan sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum langit runtuh, ya, bukan sampai Paulus jadi rasul, ya, sebelum langit runtuh, satu iota pun tidak akan dihilangkan daripada hukum Taurat. Bagaimana dengan Rasul mulia Anda yaitu Sang Paulus, ya? Jadi ajaran-ajaran Paulus itu boleh kita buka di Kisah Para Rasul pasal 24 ayat 5, bahwa orang-orang Yahudi mengatakan Paulus ini adalah pembawa penyakit sampar karena mengajarkan mereka yang bertentangan daripada hukum Taurat, yaitu saksi mata. Bagaimana kemudian Anda bilang, oh ini yang paling mulia bagi kami? Nauzubillahi min zalik. Ya, Anda dapat acuan dari mana? Sementara Al-Quran itu kita buktikan, sehingga kamu sedikit pun tidak boleh menyentuh. Saya mengatakan Bu Uti, tunjukkan kepada saya satu ayat, apa yang membuat Anda ragu tentang Al-Quran dan Rasulullah? Adakah pernah Rasulullah berkata, aku ini bukan, apa yang aku katakan bukan firman Allah? Apakah kata Rasulullah, kamu mesti menyembah kepada Tuhan yang tiga, yaitu Anak, Firman, dan Roh Kudus? Apakah kata Rasulullah dalam Al-Quran, Allah itu mengutus aku yang menjadi roh, diam di dalam manusia dan harus ditelanjangkan? Itulah yang kita ukur, Bu Uti. Ya, untuk membuktikan kerasulan itu apakah benar, apakah dia itu betul utusan, atau dia seperti halnya Paulus yang mengaku dirinya sendiri adalah rasul kepada orang yang di luar Yahudi. Ya, kalau kita buka di 2 Korintus 18, Kisah Para Rasul 18 pasal 13, bahwa Paulus mengatakan, aku ini rasul kepada orang yang di luar Yahudi. Aku, bukan Yesus yang mengatakan. Sementara kamu harus memuji aku, kata Paulus. Ya, kamu harus bangga dengan aku, katanya. Walaupun aku berkata-kata seperti orang gila, kamu harus bangga. Silsilah Paulus, kedudukannya Paulus juga tidak menetap, tidak menentu. Kalau kita buka di Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 37, dia adalah orang Rom. Ya, orang Roma. Kisah Para Rasul 22 ayat 2, dia orang Yahudi. Kisah Para Rasul 23 ayat 6, dia orang Farisi. Yang mana satu yang benar, Putih? Jadi saya sudah menampilkan kepada Anda
ya, apa yang tidak benar. Demikian jawaban saya Kang Yuda untuk kali ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Al Hidayah yang telah memberikan jawabannya. Disetel dulu 1 menit, sorry. 1 menit karena nanti Bang Al Hidayah akan memberikan pertanyaan. Sekarang kita langsung lanjut saja. Bang Al Hidayah dipersilakan memberikan pertanyaannya selama 1 menit dan waktu akan mulai berjalan pada saat Abang berbicara. Silakan. Ya, terima kasih Kang Yuda. Terima kasih Boti. Jangan ngawur lagi. Sekarang saya mau tanya hal yang kedua. Karena Anda sudah tidak menyentuh apa yang saya tanyakan pertama. Sekarang yang kita tahu, walaupun Anda tidak percaya, Islam mengatakan Rasulullah itu bin Abdullah dan mamanya adalah Aminah. Nah sekarang, coba sebutkan saya Paulus bin siapa dan mamanya siapa. Terima kasih. Oke, itu saja Bang Al Hidayah jawaban pertanyaannya. Ya, terima kasih Kang Yuda. Ya, lanjut. Silakan Bu, setel dulu waktunya, tolong 5 menit. Ya, saya mau ini ya, saya mau baca ayat ya, saya mau baca karena saya nggak bisa share, tapi ini saya buka ya, di dalam Bukhari 6467. Oke, ini peristiwa ya, saya tidak akan beranjak sebelum Anda membuktikan apa yang Anda yakini, lalu Anda menyalah-nyalahkan ayat orang. Maaf, saya tidak mau digiring, saya akan membuktikan bahwa apa yang Anda takuti untuk menjawab itu adalah benar ya. Anda takut untuk menjawab. Anda tadi memberikan ayat-ayat lagi-lagi soal klaim lagi, satu ayat ditutup lagi dengan klaim, satu ayat ditutup dengan klaim. Tetapi saya meminta bukti seperti yang Anda salah-salahkan kepada pengutusan dari Rasul Paulus ya. Karena Rasul Paulus pengutusannya jelas ya, dan dia bahkan diutus seorang nabi untuk datang kepadanya dan telah dikatakan bahwa dia adalah rasul untuk bangsa-bangsa. Adapun ayat-ayat yang Anda ini akan saya buka satu persatu, akan saya lihatkan bahwa Anda hanya mencomot-comot ayat orang lain, menafsirkannya lalu menyalah-nyalahkannya dengan seenak hatinya. Tetapi saya akan buktikan ya bahwa kamu tidak bisa membuktikan kepada saya bahwa apa yang kamu gadang-gadangkan ya, bahwa Nabi Muhammad adalah rasul ya. Nih saya mau bacakan ya. Sahih Bukhari 6467 ya, telah menceritakan kepada kami, maaf jangan di jalan dong, timingnya masa begitu ya. Telah menceritakan kepada kami, Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami, Al-Laits, Ukail dan Ibnu Syihab lewat jalur periwayatan lain, dan telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Muhammad telah menceritakan kepada kami, Abdur Razak telah menceritakan kepada kami, Mamar Az-Zuri mengatakan telah menceritakan kepadaku Urwah dari Aisyah radhiyallahu anha, ia menceritakan wahyu pertama-tama yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah berupa mimpi ya, yang baik ketika dia tidur ya. Beliau tidak bermimpi selain datang kepada suatu fajar subuh, dan beliau selalu pergi ke Gua Hira bertahanus di sana, yaitu beribadah beberapa malam, dan beliau untuk hal-hal tersebut berbekal. Kemudian kembali kepada Khadijah agar ia dapat membekali beliau untuk keperluannya seperti itu. Sampai akhirnya beliau dikejutkan dengan al-haq ketika beliau sedang berada di Gua Hira. Malaikat datang kepada beliau dan berujar, bacalah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, maka aku menjawab, aku tidak bisa membaca. Lalu ia mendekapku dan menutupiku hingga aku kepayahan. Ya, kemudian melepasku dan berkata, bacalah. Aku menjawab, saya tidak bisa membaca. Ia mendekapku lagi dan menutupiku untuk kedua kalinya sehingga aku kepayahan. Kemudian melepasku lagi seraya mengatakan, bacalah. Saya menjawab, saya tidak bisa membaca. Maka ia mendekapku dan menutupi untuk ketiga kalinya sehingga aku kepayahan. Kemudian melepasku lagi dan mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya, sampai ayat alamal insana ma'alam ya'lam. Kemudian beliau pulang dengan menggigil hingga menemui Khadijah dan berkata, selimuti aku, selimuti aku. Maka keluarganya pun menyelimuti beliau sampai rasa ketakutan beliau menghilang. Kemudian beliau berkata, ya Khadijah, apa yang terjadi pada diriku? Beliau menceritakan peristiwa tersebut kepadanya dan berkata, aku mengkhawatirkan diriku. Maka Khadijah menjawab, sekali-kali tidak, bergembiralah demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Sebab engkau suka menyambung silaturahmi, berkata jujur, menghilangkan kesusahan, serta menjamu tamu, serta membela kebenaran. Maka Khadijah pergi bersama beliau menemui Warakah bin Naufal bin Azad bin Abdul Uzza bin Quraish, anak paman Khadijah atau saudara ayahnya. Ia adalah semasa jahiliyah beragama Nasrani dan suka menulis kitab
suci Arabi. Ia menulis Injil Arabi dengan kehendak Allah dan dia seorang kakek yang cukup umur dan buta. Maka Khadijah berkata kepadanya, wahai anak paman, dengarlah apa yang dituturkan oleh anak saudaramu. Waraka bertanya, hai anakku, apa yang telah kau lihat? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan apa yang telah beliau lihat. Spontan Waraka mengatakan, ini adalah namus yang pernah diturunkan kepada Musa. Duhai sekiranya ketika itu aku masih gagah perkasa dan masih hidup, ketika kaumku mengusirmu, apakah kaumku akan mengusirku? Tanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waraka menjawab, ya, tidak ada seorang pun yang membawa seperti yang kau bawa, melainkan ia akan dimusuhi. Jikalau kamu temui hari-hari ini, saya aku membelamu dengan gigih. Kemudian tak berselang lama, Waraka meninggal dan wahyu berhenti beberapa lama hingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mana buktinya dari cerita ini, Pak? Ini hikayatnya, ini kejadian nyata, ini mana saksinya, ya. Jadi saya minta seperti yang ada di dalam Rasul Paulus. Rasul Paulus bahkan diutus seorang nabi untuk mengesahkan pengutusannya. Oke, sekali lagi. Rasul Paulus diutus seorang nabi untuk mengesahkan kerasulannya. Saya tidak akan bicara apa-apa karena esensinya seperti ini. Ketika Anda mengatakan bahwa Rasul kami Rasul palsu, mana buktinya bahwa Rasul Anda adalah Rasul yang benar? Buktikan setidak-tidaknya pengutusannya itu sejajar. Lagi-lagi saya tadi mengatakan bahwa pengutusan seorang rasul itu memiliki karakter ilahi. Rasul itu dia mendoakan umat, bukan minta didoakan. Rasul itu dia menjamin keselamatan, bukannya malah menyesatkan orang yang dia sesatkan. Ya, tidak seperti itu ya. Jadi yang saya bilang, Bapak tidak bisa memenuhi permintaan saya untuk kriteria seorang rasul. Karena semua kriteria seorang rasul telah dipenuhi oleh Rasul Paulus. Nah, sekarang saya akan menjawab. Mari kita buka ya ke ketidakmengertian dan kesalahpahaman, bahkan penuduh-nuduhan gitu ya. Yang dituduh-tuduhkan tadi di Roma berapa tuh tadi dikatakan bahwa Roma tadi dikatakan sebentar ya, jangan diitin dulu ya Pak, saya mau cari ininya. Ya, tadi saya tulis di mana lagi itu. Bapak punya itu tadi catatannya saya tulis di mana. Sebentar ya. Saya lupa saya tulis di mana itu. Begitu banyak tadi ayat-ayat. Oh ya, gitu ya. Iya, saya akan cari ayatnya ya. Semua ayat-ayat di Roma 3 tadi yang kalau nggak salah. Roma 3 ayat berapa itu, Pak? Oke, saya bantu Bu. Yang mengaku pendusta tadi. Roma 3 ayat mana tadi? Yang ayat-ayatnya begitu banyak tadi saya udah catat, lepas lagi. Sebentar. Jadi semuanya saya catat, kalau enggak yang begitu panjang itu ya saya bisa lupa. 3 ayat 7 mungkin Bu. Ya, coba kita buka satu saja bukti bahwa Anda itu ngawur ya. Satu saja bukti. Ya, Roma 3 ayat 7 tadi ya. Enggak usah banyak-banyak, satu aja menandakan udah, enggak usah perlu bahas-bahas macam-macam, buang-buang waktu. Satu aja itu udah ngawur. Roma 3 ayat coba dulu Bu. Roma 3 ayat 7. 7 tadi kan? Nah, betul. Ya. Coba kita buka ya. Dikatakan di sini ayat 7. Ya, jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Lihat itu, ada kata tanya. Kenapa Bapak mengatakan ini dia pernyataan dia? Ini bukan pernyataan, Bapak telah berbohong. Ini pertanyaan. Ya, pertanyaan apa? Pertanyaan kepada orang-orang yang telah memfitnah dia. Ini justru klarifikasi bahwa dia tidak berdusta. Itu jelas ya, kata tanya bukan kata pernyataan bahwa dia adalah orang berdusta. Dari sini aja kelihatan Bapak tidak jujur ya, memakai ayat orang, memframing, lalu menafsirkan, lalu menyalah-nyalahkan. Ya, kita baca di atasnya coba. Ya, yang di ayat ya. Sekali-kali tidak, andai kata demikian bagaimana Allah dapat menghakimi dunia? Pertanyaan-pertanyaan ini Pak ya. Ya, kalau makanya saya katakan baca di ayat ke-8. Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan, nah itu dia difitnah, dikatakan dia pendusta, tetapi dia mengatakan justru apa yang difitnahkan itu tidak benar. Itu yang harus ini, itu kebenarannya ya. Jadi Bapak sendiri sudah salah ya, Bapak mengatakan bahwa ini pernyataan, pengakuan langsung dari Paulus bahwa dia berdusta. Maaf, Anda berbohong. Itu kalimat tanya, bukan pernyataan, oke? Dia justru bertanya, kenapa dia dibilang pendusta, padahal dia tidak berdusta. Dia mengajarkan kejujuran, bahkan dia rela mati syahid demi Tuhan yang dia muliakan gitu loh. Ya, itu saja, saya nggak mau banyak-banyak, karena semua yang Bapak pakai itu, ayat-ayat itu, semua cuma comotan, nggak ngerti maksudnya apa gitu loh, ya, nggak ngerti maksudnya apa. Lalu ada lagi tadi pertanyaan-pertanyaan ini dikatakan bahwa
Paulus mengajarkan meniadakan hukum Taurat. Nah, masalah meniadakan hukum Taurat sendiri Bapak tidak tahu. Ya, Yesus mengatakan ya aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Menggenapi apa? Menggenapi hukum-hukum pengampunan dosa yang tertulis di dalam kitab Taurat ya. Di dalam Ibrani 9 ayat 22, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Inilah yang digenapi oleh Yesus. Arti kata menggenapi juga Bapak tidak tahu. Menggenapi di dalam Alkitab ini artinya dia memenuhi, dia menepati semua yang telah ditulis tentang dia. Dia menepati, dia mensahkannya. Semua nubuat-nubuat yang menulis tentang dia, dia telah menepatinya. Nubuat-nubuat yang menceritakan bahwa dia akan datang menjadi penebus dan juru selamat telah terlaksana. Ini yang artinya menggenapi. Jangan sok-sok tahu dengan ayat orang lain gitu loh. Ya, ini dia ya, bahwa justru Rasul Paulus itu ketika dia menjadi rasul, dia telah disahkan oleh teman-teman yang lain. Kalau dia hanya mengajarkan apa yang dia mau, teman-temannya yang lain, rasul-rasul yang lain, ya, yang masing-masing juga menulis kitab Injilnya itu tidak akan menerima dia. Ya, tidak akan menerima dia. Ya, 2 Petrus 3 ayat 15. Dia akan dikatakan sebagai pendusta, dia akan dikatakan sebagai penyesat. Ya, karena semua penyesat itu ditolak oleh para rasul yang lain. Tetapi ada pengesahan dari rasul. 2 Petrus 3 ayat 15, coba dibuka, Pak. Justru dia itu adalah saudara. Ya, rasul yang lain mengatakan, sebentar diberhenti dulu, Pak ya. Ya, di pause dulu timer. Oke. Ya. 2 Petrus 3 ayat 15. Sebentar. Ya, ini dia ya. Saya membacakan. Ayat 15 tadi dikatakan. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih. Ya, seperti Paulus saudara kita yang terkasih. Ini pengesahan dari rasul-rasul yang lain yang mengatakan bahwa dia tidak sesat. Oke, sekali lagi saya mengatakan, yang mengatakan bahwa dia bukan penipu, oke, yang mengatakan bahwa dia bukan penyeleweng, oke. Karena Rasul Petrus ini adalah rasul yang militan dan dialah ya yang menjadi pemimpin dari semua rasul-rasul. Pemimpin dari rasul-rasul ini jelas mengatakan ya, dia mengatakan apa? Ya, dia mengatakan sekali lagi ya, seperti juga Paulus saudara kita yang terkasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakannya kepadanya. Jadi semua tuduhan Bapak itu patah ya. Bapak menuduh bahwa dia sesat karena dia menyalahi pengajaran Yesus yang katanya Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Maksud dari menggenapi aja Bapak tidak tahu. Bapak mengatakan dia sendiri mengaku penipu, tetapi Bapak sudah berbohong. Itu bukan pernyataan, tetapi itu pertanyaan untuk fitnahan orang. Dan ini sama konteksnya, sama kandungannya di dalam 2 Korintus 11 ayat 23, 2 Korintus 1 ayat 5 itu sama itu. Ya, itu mengklarifikasi tuduhan orang, bukan mengaku bahwa dia itu seperti yang Anda tuduhkan gitu loh. Nah, sekarang saya minta kepada Anda ya, saya minta kepada Pak Hidayat ya, ketika Bapak mengatakan bahwa semua itu adalah wahyu dari Allah ya. Rasul mengatakan dia adalah wahyu, tetapi mari Bapak jawab ini ya. Allah bersumpah ya di dalam An-Nahl Lebah 56 dan mereka, tolong ini dimatikan dulu, saya baca ayat. Saya baca ayat. Ya. Dan mereka sediakan untuk berhala-berhala mereka tiada mengetahui suatu bahasan ya. Dan dari rizki yang telah kami berikan kepada mereka, demi Allah ya, sesungguhnya kamu akan ditanyai tentang apa yang telah ada, yang kamu ada-adakan. Demi Allah, Allah mengatakan demi Allah ya, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami kepada umat-umat sebelum kamu. Tetapi setan, ya kan? Tetapi setan, yaitu lanjutnya ya, yang mau saya tanyakan demi Allah. Lalu di Al-Isra, ya Al-Isra 17. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Kalau memang ini
ini maha suci Allah, ini perkataanmu manusia atau perkataan Tuhan? Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kamu berkahi sekelilingnya agar kamu perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Oke? Banyak Pak, ya. Lalu ayat Al-Isra 2, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikan kitab Taurat ini petunjuk bagi Israel. Bukan itu ya. Nah, itu dia. Ini satu lagi. Ya. Al-Isra 8. Mudah-mudahan Tuhanmu akan melimpahkan rahmatnya kepadamu. Dan sekiranya kamu kembali kepada apa tuh? Kedurhakaan, niscaya kami kembalikan. Nah, itu Pak, itu perkataan Tuhan langsung atau bukan? Nah, contohnya di tempat kami, Sebentar. Ya. Oh gitu. Silakan, ya enggak. Ya. Oh menjawab ya. Iya itu dia. Ya, maaf ya. Nah, saya mau kasih unjuk satu ya. Saya mau kasih unjuk. Ketika ya nabi-nabi Israel itu menerima wahyu ya, wahyu perkataan Tuhan itu dicatat langsung Pak ya, enggak seperti orang menceritakan kembali ya. Kalau di dalam Al-Qur'an saya lihat sih seperti menceritakan kembali. Nah kalau di kami seperti ini ya. Ya, dan Musa ya sebentar ya, ya di dalam Yesaya ya, beginilah firman Tuhan ya. Oh ya sudah, udah. Oke, mungkin saya sedikit menginfokan dulu ya narasumber manapun, baik Bang Ridwan ataupun Bu Uti. Nanti kalau di bagian pertanyaan atau menjawab itu jangan dibalik-balik. Di bagian kalian untuk menjawab ya silakan menjawab. Nanti di bagian kalian bertanya silakan kalian bertanya. Jangan ketika bagian menjawab kalian bertanya, nanti di bagian bertanya kalian menjawab. Jadi itu terbalik. Akhirnya membuat kalian tidak dapat menjawab atau memberikan pertanyaan. Nah, jadi mohon untuk kedua narasumber dipahami, jangan sampai di bagian menjawab kalian bertanya, ketika waktu habis baru mau menjawab. Itu nanti terkesan dari pihak kita memotong waktu. Silakan Bu Uti memberikan pertanyaannya yang keempat kepada Pak Bang Ridwan atau Bang Al Hidayah dengan waktu 1 menit. Ya, silakan. Ya, satu pun pertanyaan saya tidak ada yang terpenuhi ya. Ini saya sudah menjawab semua pertanyaan Bapak ya, Pak Hidayah. Semua pertanyaan Bapak sudah saya jawab. Kalau Bapak masih kurang saya jawab semua ya. Nah, pertanyaan saya adalah ya, seorang rasul itu dia mendoakan umat. Dia menjamin keselamatan umat. Oke, lalu dia semua pengajarannya itu tidak ada yang bertentangan dengan hati nurani. Itu dia, itu rasul kami ya. Itu saya mengambil patokan dari tempat kami ya. Rasul Paulus dia menjamin keselamatan ya. Lalu Rasul Paulus dia mendoakan umat. Nah, sekarang bagaimana saya ingin ya melihat adakah kriteria ketika Rasul Paulus itu mendoakan umat dan menjamin keselamatan di dalam umatnya. Bagaimana dengan Rasul Anda? Ketika Anda mengatakan Rasul Anda Rasul benar, Rasul kami palsu, mana jaminan keselamatan kepada umat dan dia mendoakan umat supaya semua umat selamat? Itu dia. Bukan minta didoakan ya, terbalik. Yang selama ini kan ada minta didoakan. Silakan. Oke, maaf, ini mungkin sebelum saya lanjut, saya sedikit mendisklaimer. Ini kita berbicara sholawat, Bu. Jangan dulu menyinggung ke arah sana. Oke, baik. Oh ya, yang lain ya. Tapi itu kami mendoakan umat. Yang mungkin lain jadi jawab, ya yang tadi aja. Ya, mungkin pertanyaan Buti di surat An-Nahl tadi atau di Al-Isra itu bisa dijadikan pertanyaan untuk Bang Ridwan. Ya, demi. Kenapa katanya itu, tetapi Allah sendiri mengatakan demi Allah. Kenapa itu di ayat-ayat yang di dalam Al-Quran sepertinya ya. Saya tidak berani menafsir, tetapi yang saya dapat itu sepertinya Nabi Muhammad hanya menceritakan kembali ya. Ya, karena ada berapa ayat yang tadi katakan. Ya, demi Allah itu apa artinya? Kenapa Allah bersumpah? Ya, dalam An-Nahl 56, 16, QS 16, 56. Oke, itu ya. Kenapa baik. Allah sendiri mengatakan demi Allah? Kepada Allah siapa yang dia demikan itu gitu. Ya, baik, silakan Bang Ridwan langsung memberikan jawabannya. Waktunya 5 menit. Silakan Bang. Ya, halo Bang Ridwan. Bang Al Hidayah. Ya, sebelum saya menjawab Bang Yuda, terima kasih.
Sebelum saya menjawab, saya ingatkan sekali lagi bahwa saya sudah bertanya 3 kali, keempat kali dengan silsilah Paulus, siapa bapak dan ibunya, kata Bu Uti tadi, semuanya sudah terjawab. Ya, pertama sekali, apa keraguan tentang Rasulullah dan Al-Quran, adakah ayat-ayat, contohnya yang kita sebutkan seperti yang ada di Injil. Dan yang kedua, siapa ibu bapak Paulus, kata Bu Uti, tadi semuanya sudah dikupas tuntasnya, sudah dijelaskan, tetapi mohon digaris bawahi bahwa pertanyaan saya ini belum disentuh satu ayat pun, ya. Dan untuk nanti yang kedepannya saya tidak mau bertanya lagi, tolong ini saja, terus bagi saja waktunya kepada Bu Uti, tolong jelaskan ini saja. Oke. Jadi untuk pertanyaan Bu Uti, dalam surah An-Al, ya, padahal di Bible itu di Keluaran 19:18 jelas di situ bahwa jika kamu melakukan ini dan itu besok, janganlah katakan aku melakukannya, tetapi katakanlah jika Tuhan mengkehendaki. Insya Allah, ya. Itu adalah bukti seorang Rasul yang bersandarkan, berpatukan kepada ajaran dari Tuhannya. Saya tidak membantah jauh lagi dengan Paulus. Itu partisipan yang mendengar apa yang saya utarakan. Apakah memang Paulus ini yang diajarkan ini betul-betul daripada Yesus atau melanggar perintah Yesus? Itu wallahualam, hanya telinga pendengarlah yang mendengar. Tapi saya di sini sekali lagi harus diuji telinga saya untuk mendengarkan dalil-dalil yang berputar-putar, yang bulak-balik, yang tiada arah tuju. Sekali lagi telinga saya diuji. Jadi terima kasih kepada Bu Uti karena sekali lagi mempertuntunkan kepada jemaat Anda bagaimana Anda sebagai seorang otoritas tertinggi di gereja tidak dapat menjawab hal yang kecil-kecil dan Anda berputar-putar untuk mencari jawaban. Anda mengutip di dalam Al-Quran termasuk hadis. Bahkan dalam hadis Rasulullah, ya, ketika kita di padang mahsyar, ya, ketika pertama kali Rasulullah bangkit, ya, yang dicarinya pertama siapa, di manakah umatku, di manakah umatku? Bukan dia mencari siapa istrinya, bukan dia mencari siapa anaknya, siapa bapaknya, tetapi yang dia cari siapa, di manakah umatku, yaitu Islam. Nah, kalau ayat ini kemudian saya tanya, di mana kata Paulus, wahai umatku Kristen, di manakah kamu pada saat aku bangkit? Itu tidak ada. Jadi sekali lagi saya bilang, ukuran-ukuran yang tidak patut masuk literatur jangan kita utarakan. Karena saya murni menggunakan Bible. Saya menjawab Bu Uti tadi dengan 4 surah dalam Al-Quran, bahwa kerasulan Rasulullah itu valid, bukti daripada Allah. Tetapi bedanya kemudian adalah, Al-Quran bukan ditulis oleh Paulus. Itu datang daripada Allah. Sehingga Paulus mengatakan, aku sendirilah ini dan saksiku inilah ini. Dan harus kamu percaya. Sehingga kamu percaya kemudian apa yang dikatakannya itu benar. Padahal ditulisnya sendiri. Bukti. Jadi jangan putar-putar sebenarnya. Kita sakit telinga. Kalau Anda mau putar-putar silakan nanti kita battle. Jadi saya mau kasih sakit telinga Anda juga supaya adil. Saya menunggu Anda sebenarnya tadi 7 menit Anda punya waktu. Saya ada setting. Dalam 7 menit ini Anda mengatakan sudah dikupas tuntas semua, malahan Anda di sini memperdengarkan kepada orang-orang bukti kebenaran Al-Quran, sebab itu tertuang di Bible. Bukti, contoh. Tidak pernah satu ayat di dalam Bible-mu, dari Kejadian sampai Maliaki, disambung dengan Matius, sampai Wahyu, Yesus berkata, aku adalah Tuhan. Bagaimana dengan Paulus? Di Filipi pasal 2:11. Kamu harus mengakui bahwa dia telah menjadi Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya. Jadi apakah itu bukti yang valid bagi Anda? Sementara Paulus juga mengutuk Yesus di Galatia 3:13. 1 Korintus 12:13. Terkutuklah Yesus, kata Paulus. Kalau dia Tuhan, bukti. Nauzubillah. Alangkah betapa hinanya kita sebagai manusia ciptaan Tuhan mengutuk Tuhan walaupun dengan perkataan. Sedangkan kalau tidak tahu ya, ini saya singgung sedikit Mana tentang ayatnya Pak, maaf, ayatnya yang Paulus mengutuk, sebentar Putih, sebentar ayatnya aja. Ya, sebentar nanti saya jelaskan. Bang Al-Hidayah. Sebenarnya tadi Anda ngomong saya terlalu banyak mau cakap, tapi saya tidak mau bantah, saya biarkan aja supaya biarlah partisipan yang narasumber penonton-penonton yang dengar. Ya. Sementara dalam akidah kami bukan saja beragama. Di dalam Malaysia ini, kalau kami bilang mentua kami itu atau mertua kami, tidak boleh kami panggil namanya dengan sembarangan. Kami panggil bapak atau sebagainya. Apalagi kalau Tuhan yang kami bilang terkutuk. Silakan kau buka. 1 Korintus 12 pasal 13.
dan Galatia 3 pasal 13. Ya, itu bukti bahwa ajaran Anda itu tidak benar melalui Paulus. Jadi, oke, terima kasih dengan waktunya untuk jawaban kali ini, Bu Uti. Kalau Anda mau kita betul aja. 1 menit dan akan mulai berjalan pada saat waktu Abang berbicara. Silakan. Terima kasih, Kang Yuda. Sebenarnya saya tidak memancing, tetapi saya terpancing sebenarnya. Saya sudah bilang tadi, saya tidak lagi bertanya, cuma jelaskan 2 pertanyaan saya yang pokok. Keraguan tentang Islam, apakah ada ayat yang tidak baik dalam Al-Quran? Yang kedua, siapa ibu bapak Paulus? Ya, itu yang saya mau tanyakan. Katanya tadi sudah dikupas tuntas semua, sampai Bible, sampai Kejadian sudah dikupas. Sampai Wahyu. Nah sekarang yang saya tanyakan, apa keraguan tentang Al-Quran, ya, sehingga dia tidak mau mengimani tidak mempercayai kerasulan Rasulullah dengan siapakah silsilah ibu bapak Paulus. Kalau mau ayat yang lain yang pakai dalil saya boleh, tapi sedangkan ini yang paling pertanyaan utama saya tadi tidak dijawab. Oke, silakan. Ya, ini saya mau jawab ya. Saya sudah menjawab semuanya, tetapi belum ada yang ketinggalan. Bukan saya nggak ini ya, ada yang ketinggalan. Ketika Muslim menggadang-gadangkan ya, bagaimana itu ya, apakah apa silsilah dari Rasul Paulus ya? Karena menurut mereka kalau nggak ada silsilah itu bukan Rasul ya. Tetapi maaf ya, itulah kalian. Kalian tidak bisa mengambil konteks kalian, Rasul kalian yang kalau tidak mengaku dirinya seorang Rasul, kalian tidak menjadi Islam. Ya, Rasul kalian mengatakan bahwa barang siapa menuruti Rasul menuruti Allah, barang siapa apalagi taat kepada Rasul taat kepada Allah, ya itu seperti itu. Jadi ada 2 kesamaan, 2 kejajaran. Seorang Rasul itu begitu diagung-agungkan, begitu dimuliakan di tempat kalian, ya. Sedangkan di kitab kami seorang Rasul yang dikultuskan sampai seperti itu, Yesus mengatakan bahwa itu adalah bukan nabi yang sebenarnya. Oke, itu bukan nabi ya, karena di tempat kami rasul dan nabi itu justru dia mengagungkan Tuhannya, bahkan mereka tidak mengambil kemuliaan setitik pun. Tidak ada rasul kami yang mengatakan barang siapa mengikuti perkataanku telah mengikuti perkataan Tuhan. Barang siapa mengikuti teladanku telah mengikuti teladan Tuhan. Tidak ada. Yang ada berkata begitu adalah justru Yesus sendiri. Karena apa? Karena dia menyamakan dirinya dengan Tuhan. Ya, karena memang dia adalah Tuhan. Barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Barang siapa telah menuruti firmanku, dia telah menuruti firman Bapa. Rasul Bapa juga mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Yesus. Tetapi bedanya, Yesus berani mengatakan seperti ini karena dia adalah anak Allah itu. Ya, pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Dia adalah firman yang telah menjadi manusia dan dia hakikatnya adalah satu dengan Bapa. Kami mempunyai Allah yang Tritunggal yang tidak bisa Anda sama-samakan dengan konsep Anda. Ya, jadi ketika kalian menyatakan mana silsilah Paulus tidak dikenal, maaf, memang justru seperti itulah. Ya, tidak ada nabi, tidak ada rasul Matius, Markus, Lukas dan Yohanes itu silsilah mereka dicatat di tempat lain tetapi tidak dicatat di dalam Alkitab karena mereka mengagungkan Tuhannya, karena mereka tidak sama dengan Tuhannya. Mereka mengagungkan Tuhannya lalu mereka mundur di belakang, sama sekali tidak berani mengambil kemuliaan Tuhannya. Jadi jangan sama-samakan dengan kitab kami. Ya, soal silsilah Rasul Paulus, ya tentu saja dia punya silsilah. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, semua penulis-penulis kitab kami tidak membangga-banggakan diri. Bahkan mereka sama sekali tidak menyebutkan diri mereka dalam semua penulisan mereka. Itulah yang ada di konsep kami. Tapi ketika kamu mengatakan siapa silsilahnya, ya baca saja sejarahnya, baca saja biografinya. Ya, Paulus itu ada bapaknya, perjalanan biografinya juga ada, semuanya ada. Tetapi itu sama kami tidak penting. Yang penting adalah pengajarannya, yang penting dia adalah rasul yang mengutamakan Tuhannya. Oke?
Ya, itu dia ya. Lalu saya akan menjawab, itu jawaban saya. Jadi jangan sama-samakan. Ketika kamu mengatakan Yesus sendiri tidak pernah menyebut dirinya Tuhan. Maaf, justru dia mati di salib itu karena dia mengaku Tuhan. Dengan kapasitasnya yang datang ke dunia sebagai anak Allah, sebagai anak manusia. Tetapi orang Yahudi itu tahu karena mereka membaca nubuat-nubuat yang ada di kitab Perjanjian Lama. Anak Allah, anak manusia itu artinya firman yang telah menjadi manusia. Yaitu berasal daripada Allah sendiri. Oleh sebab itu Yesus dihukum mati ketika dia menyebut dirinya anak Allah, dianggap menghujat Tuhan karena anak Allah itu artinya dia menyamakan dirinya dengan Allah. Itu konteksnya. Jangan disama-samakan dengan Tuhan kamu yang mengaku akulah Tuhan, akulah Tuhan. Tuhan kami Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawaku menjadi tebusan bagi banyak orang. Dia datang itu untuk menjadi penebus dan juru selamat dan menyelamatkan kami. Itu tujuannya datang, bukan minta disembah sujud. Duduk berdiri itu 5 kali, 10 kali, enggak seperti itu. Justru dia datang ingin menyelamatkan kami. Tetapi sudah dikasih tahu siapa dia itu. Dia penyelamat kami itu adalah Tuhan. Oke? Jadi ketika dia mengatakan bahwa dia adalah utusan, dia mengatakan dia penebus, dia anak Allah, itu berarti dia mengaku Tuhan. Karena Alkitab mengatakan bahwa anak Allah itu artinya firman yang telah menjadi manusia, dan firman itu adalah Allah. Itu konteksnya. Jangan disama-samakan ya. Untuk closing statement ini saya persilakan untuk Bu Uti langsung memberikan closing statement-nya selama 7 menit. Ya, closing statement itu ya, closing statement saya adalah saya mengambil rangkuman dari semua yang telah terjadi di dalam pembicaraannya. Saya tidak menghina, saya tidak menghujat, tetapi saya memberi jawab untuk iman saya, lalu saya mempertanyakan karena iman saya sebagai untuk rasul saya dibilang palsu, dibilang penipu berdasarkan ayat-ayat Alkitab yang katanya ditulis oleh Rasul Paulus sendiri. Ini sebetulnya orang-orang yang nggak pakai logika gitu loh. Bagaimana mungkin dia mengatakan dirinya penipu, dirinya adalah pendusta ketika dia rela mati justru untuk meninggikan nama Yesus gitu loh. Ini kan artinya Bapak Al-Hidayah tidak mengerti apa-apa tentang kekristenan karena dia membaca ayat itu, ayat yang dia suka saja. Konteksnya adalah saya sudah buktikan bahwa pengakuan-pengakuan Rasul Paulus itu bukanlah pengakuan. Semua ada dalam konteks bertanya, menjawab fitnahan-fitnahan yang ada gitu loh. Ya, menjawab fitnahan orang lain dan dia menyangkalnya, bahkan dia menunjukkan bahwa apa yang mereka tunjukkan itu salah. Apa yang mereka tuduhkan itu salah dengan perbuatannya, dengan pengajarannya, karena pengajaran Rasul Paulus itu terkenal adalah pengajaran yang murni, yang luar biasa, yang indah, yang menyentuh hati nurani. Bahkan Rasul Muhammad tidak sama sekali mendekati dari pengajaran Rasul Paulus ya. Pengajaran Rasul Muhammad berbeda bagai bumi dengan langit ya, dengan pengajaran Rasul Paulus. Rasul Pauluslah yang mengatakan bahwa kami hidup dalam mengasihi, sedangkan Rasul Bapak tidak seperti itu ya. Jadi tidak bisa, dalam pengajaran tidak bisa disamakan. Dalam soal intelektual juga Rasul Paulus itu dia adalah sekategori seorang profesor, tetapi di dalam tempat Bapak sendiri yang menggadang-gadangkan bahwa Nabi Bapak itu adalah seorang yang umi, yang tidak bisa membaca. Ini sudah beda bagai bumi dengan langit. Dan dalam karakter dan dalam komitmen untuk melayani Tuhan juga Rasul Paulus sudah teruji. Dia bahkan merelakan dirinya tidak menikah dan tidak terlibat dalam hubungan asmara atau terlibat dengan perempuan manapun. Ya, tidak sama sekali, bahkan dia mati dalam masa bujangnya, tidak pernah menikah demi membaktikan diri kepada yang katanya dia ngaku-ngaku, kata Bapak itu mengaku-ngaku dia berdusta. Ya, bahkan dia tidak menikah. Lalu utusan buat Rasul Paulus itu dia teruji dengan jelas karena Elohim atau Yesus telah mengirimkan nabi untuk mensahkan pengutusannya. Dan dia dimiliki atau dia diberikan kuasa mujizat ilahi yang sekaliber dengan Tuhan sendiri. Ya, dia punya mujizat, ya, dia menyembuhkan orang sakit. Dia bahkan katanya itu, bahkan di dalam Kisah Para Rasul 4 itu tertulis bahwa sapu tangannya sendiri itu karena dia pegang bisa menyembuhkan orang sakit. Ya, lalu dia bisa ular menggigit dia aja, ular berbisa aja tidak mati. Jadi ini dia memiliki tanda.
dia membawa kuasa, dia membawa tanda ilahi yang merupakan pensahan dari seorang rasul dan nabi. Ketika ada rasul dan nabi yang katanya diutus oleh Tuhan, tetapi pengutusannya tidak jelas, lalu dia juga tidak memiliki tanda, itu harus dipertanyakan. Ya, Paulus memiliki semua kriteria untuk menjadi seorang rasul, bahkan dia mati syahid demi itu, gitu loh. Ya, dan pengajarannya itu adalah pengajaran agung yang tidak bisa disamakan oleh manapun juga. Di dalam Lukas 6 ayat 26, celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang kamu telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Jadi nabi dan rasul itu di tempat kami, dia adalah hamba Tuhan. Dia adalah abdi Tuhan dan dia menarik dirinya belakang-belakang, sangat terbelakang. Bahkan dalam semua penulisan ayat-ayatnya di Alkitab itu, mereka tidak menyebutkan namanya. Itu dia. Itu yang harus Bapak ketahui. Tetapi berbeda dengan tempat Bapak. Ya, di dalam At-Taubah 7 ayat 71, At-Taubah 7 ayat 74, Rasul mengatakan barang siapa mengikuti aku, mengikuti Allah. Barang siapa, ya segala macam itu ya, mengikuti Allah. Kalau di tempat kami tidak ada yang seperti itu. Itulah sebabnya Bapak tidak bisa memaksakan kepada kami mana silsilahnya, mana silsilahnya. Silsilahnya ada, tetapi tidak tercatat di kitab suci kami. Ya, tetap dicatat di tempat lain, tetapi tidak merupakan kitab suci. Karena sentral dari penulisan Alkitab itu adalah Yesus sendiri. Tidak ada yang berani mengambil kemuliaan di situ. Atau bahkan mengatakan bahwa kamu tidak akan jadi Kristen kalau tidak mengakui Paulus sebagai Tuhanmu. Ya, sebagai rasulmu. Tidak ada yang seperti itu, Pak. Jadi permintaan Bapak itu karena Bapak tidak mengerti konsep doktrin kami gitu loh, ya. Lalu Bapak tadi mengatakan bahwa Paulus sendiri mengatakan terkutuklah dia yang tergantung di kayu salib. Saya bilang, Pak, sekali lagi buka Alkitab dan baca apa konteksnya. Ya, yang dibilang terkutuk itu dia bukannya mengutuk Yesus. Bagaimana dia mengutuk Yesus? Bahkan dia mati untuk Yesus. Dia tidak mengutuk, itu dia mengatakan bahwa semua orang yang digantung di kayu salib itu memang pada saat itu mereka dianggap orang-orang terkutuk. Hukuman salib itu adalah hukuman aib bagi orang untuk direndahkan serendah-rendahnya. Dan Yesus telah menanggung kutuk itu. Yesus itu mati terkutuk di kayu salib menanggung kutuk dosa kami. Bukan dia yang terkutuk, tetapi kutuk seluruh isi dunia ini ditimpakan kepadanya, lalu dia menanggung itu. Itu maksudnya, silahkan baca sendiri. Jadi jangan menyalah-nyalahkan gitu loh. Ya, lalu kamu mengatakan juga bahwa apa lagi? Ya, itu dia ya. Jadi itu saja yang saya mau bilang. Jadi inti dari yang kita baca yang kita ini tadi, Bapak tidak bisa menunjukkan bahwa rasul Bapak itu adalah betul-betul rasul karena perbandingannya saya sudah bilang tidak bisa disamakan. Seorang rasul dia menjamin keselamatan umatnya. Tetapi di Bapak tanya sendiri, adakah jaminan keselamatan buat umatnya ketika dikatakan tidak seorang pun dari kalian yang melainkan mendatangi neraka? Kalau kami tidak seperti itu, tidak ada ya. Di kami dikatakan di dalam kitab kami, kalau masih ada waktu tolong berhentikan dulu ya. Saya mau bacakan ya. Ya, di dalam itu di tempat kami ya, di dalam Efesus 1 ayat 13 saya akan bacakan ya. Ini jaminan keselamatan, bahkan tidak ada yang pernah menjamin masuk neraka, justru dia menjamin keselamatan karena dia melayani Tuhan yang benar gitu loh. Ya, sebentar ya, Efesus 1. Bentar. Oh, saya baca dulu sebentar, Efesus 1. Ya, lihat ya, Efesus 1 ayat 12. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh pengharapan pada Kristus boleh menjadi mana dia? Efesus 1 ayat 13 ya. Ya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pujian bagi kemuliaannya. Di dalam dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Mana ada rasul yang ngomong begini? Ya, silakan berhenti.
Ya, jadi Rasul kami, Rasul Paulus itu menjaminkan keselamatan, dan kenapa dia menjamin keselamatan? Karena dia sungguh-sungguh diutusan Tuhan. Dia punya hubungan relasi yang erat dengan Tuhan. Dia tahu dia selamat, maka dia menjaminkan keselamatan. Bukan malah minta didoakan, ya, beda. Makanya saya bilang beda banget, Pak. Banyak sekali kebedaan yang tidak bisa ditelusuri. Terima kasih teman-teman, ya. Luar biasa, salam kebenaran. Terima kasih, ya. Ini penutupan saya. Ya, silakan. Terima kasih Kang Yuda, terima kasih Bu Uti. Ya, untuk closing statement daripada saya, terlebih dahulu berterima kasih kepada Kang Yuda karena sudah membantu saya menampilkan di surah Al-Imran tadi tentang rukun iman. Ya, percaya pada Allah, percaya kepada malaikat, para rasul, percaya kepada hari kiamat dan keadaan qadar. Terima kasih Kang Yuda. Untuk closing statement daripada saya, sebelumnya saya terpanggil dulu menjelaskan apa yang diutarakan oleh Bu Uti, bahwa perbedaan Rasulullah dengan Paulus itu beda antara langit dan bumi. Memang benar, amin. Ya, 100% amin. Karena apa? Rasulullah tidak pernah mengajar kita umat Islam kemudian menjadikan manusia itu Tuhan. Ya. Pertama, itu. Yang kedua, Rasulullah juga tidak pernah mengajarkan kita kemudian mengutuk Allah. Ya, walaupun itu katanya itu ayat yang suci, ayat yang valid, ayat yang bersih murni, yang tulus zahir dan langit. Ya, tetapi itu adalah perkataan terhina untuk menghina seseorang. Bahkan manusia sejasa manusia, kalau kita mengatakan, terkutuklah kau orang gila, itu manusia itu akan marah, apalagi kalau Tuhan. Nauzubillah. Ya. Dan perbedaan yang begitu ketara kemudian antara Rasulullah dengan Paulus ini seperti halnya Yesus. Tidak pernah Yesus berkata bahwa aku adalah Tuhan manusia. Itu sekali lagi saya bilang. Tetapi bagaimana kemudian dengan Paulus? Padahal hal yang sama yang diajarkan oleh Yesus. Apa yang jelas, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Allahku dan Allahmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Ya, mengabdilah kepadanya. Ya, Injil Matius, Lukas pasal 4 ayat 10 itu, ayat 8 itu, bahwa hanya kepada dia saja engkau berbakti. Jadi ini kesimpulan, karena saya ini terlalu lupa sudah ya, sebab terlalu banyak yang ngaur oleh Bu Uti tadi. Jadi saya tidak fokus kepada satu-satu. Inilah masalahnya kalau tidak sisi detail, sebab kita tidak boleh fokus kalau satu-satu narasumber yang Raja Asumsi ini, dia akan ngaur panjang ke sana sehingga kita tidak boleh tangkap apa yang dia sampaikan. Ya. Jadi Bu Uti, sekali lagi saya bilang jangan kemasukan roh setan. Di sini tempat kita mencari kebenaran, bukan mencari Roh Kudus. Ya, Anda tolong bersabar dulu, oke? Tolong bersabar, Bu Uti. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana validnya apa yang diterangkan dalam Al-Quran yang saya sudah katakan, bahwa semua yang ditanyakan Bu Uti, kita tidak boleh melampaui batas apa yang tertuang dalam Al-Quranul Karim. Sebab kita dalam satu-satu agama yang diajarkan, tidak boleh kita melampaui apa yang tertuang di dalam firman Tuhan. Berlainan dengan mereka, makanya saya aminkan sekali lagi. Ketika Paulus sudah mengatakan batasnya hanya di situ, bahwa dia orang gila, dan dia berkata bukan firman Tuhan, dan dia mengutuk Yesus, tetapi mereka menambahkan lagi, oh bukan begitu itu ayatnya, oh salah kamu, itu ngawur kamu, padahal itu murni ayat di Bible. Ya, diulang tambahkan lagi, menjadi bersih, suci bersih kemudian. Jadi tolong direnung-renungkan, karena kita di sini mencari Tuhan yang benar, karena sesungguhnya yang paling valid di dalam Bible, apa yang saya baca, bahwa Paulus itu adalah mengajarkan yang bertentangan di dalam pengajaran Yesus. Bukan mengajarkan yang bertentangan dengan hukum Islam, tetapi mengajarkan yang bertentangan dengan Tuhannya sekalipun. Oke? Lalu kita balik kepada tema konsep tadi, bahwa apakah Rasulullah dan Paulus ini betul-betul siapa yang benar daripada Allah, maka ini semua sudah gagal karena dari pihak Bu Uti tadi memang tidak ada daripada dua dalil yang saya minta sampai habis waktu ini, tidak ada yang dipersembahkan, walaupun dia mengatakan saya ini asumsi ngawur, tapi boleh diulang semula, saya sudah menampilkan data di dalam Al-Quranul Karim. Sebab sekali lagi saya bilang, kami diikat dengan batas-batas ilmu yang tidak boleh kami mengandai-andaikan, menambah-nambahkan. Kalau sudah memang tidak ada, itu memang tidak ada. Tetapi apa yang valid buktinya di dalam Al-Quran, bahwa Rasulullah itu ketika mengajarkan bahwa Allah itu satu-satunya,
seperti halnya yang diajarkan oleh Yesus. Padahal Bu Uti mengatakan tadi tidak benar, ya, sebab Rasulullah itu mengajarkan siapa yang mengikuti aku akan mengikuti juga pada Allah. Ya benar itu. Dan bezanya kemudian dengan Paulus adalah siapa yang mengikuti Paulus tidak akan mengikuti Yesus, itu memang nyata. Jadi itulah perbedaan Muhammad dengan Paulus. Ya itu ternyata bukti. Oke. Ganggu closing statement di lawan bicara ya Bu Uti ya. Selalu kepanasan Bu Uti kalau sama saya. Jadi Bu Uti, pantun saya kemudian saya ulang untuk penutup. Ya, yang baik datang dari Sang Pencipta, sedang yang kilaf karena ucapan lidah. Andaikan terkurang dalam hal berbicara, mohon dimaafkan diriku insan yang lemah. Hidup di dunia hanya sandiwara, menimba ilmu bekalan ke akhirat. Wahai manusia, mengabdilah pada Allah, sesungguhnya bumi sudah hampir kiamat. Oke, kesimpulan pada hari ini, diskusi pada hari ini, saya memang tidak terpuaskan karena jawaban yang terumbang-ambing, yang tidak menuju arah kiblat, tidak kepastian selatan utara, dan itu yang saya terima harus menanggung tahannya telinga, itu aja. Jadi kesimpulannya memang terima kasih saja kepada Bu Uti karena sudi mendampingi saya untuk berdialog di dalam ISDN Channel, dan terima kasih kepada kru-kru, para sahabat-sahabat muslim rahimakumullah, partisipan yang hadir untuk menyaksikan walaupun tidak terpuaskan. Mohon maaf karena keterbatasan ilmu yang saya miliki. Demikian closing statement daripada saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum buat semuanya. Salam buat Bu Uti. Ya, saya mendengarkan diskusi tadi. Saya yang nggak ada sesi battle ya. Sesi battle itu sebenarnya untuk menguji sejauh mana pondasi dari argumentasi itu, asumsi atau kebenaran. Baik, saya akan mempertanyakan tadi berkali-kali si Bu Uti mengatakan bahwa Paulus mati syahid. Dia lupa bagaimana Paulus ketika mau dipancung ya, lehernya mau dipotong itu ya, dia mengaku sebagai orang Rum ya. Orang seperti ini dikatakan mati syahid, penakut seperti ini, ya. Jadi aneh gitu loh. Di di Kisah Para Rasul dibaca Bu ya, dua-dua tuh Bu ya. Jadi bolehkah kamu menyalahkan seorang warga negara Rum apalagi tanpa diadili? Kisah Para Rasul 22 ayat 25 sampai 27. Betapa pengecutnya orang ini. Ketika mau dipancung, mau dipotong lehernya, dia mengaku orang Rum. Padahal di ayat lainnya dia mengaku orang Tarsus. Di Kisah Para Rasul ayat 21-39 dia mengaku orang Tarsus. Di Kisah Para Rasul lain dia mengaku orang Yahudi. Di kisah lain dia mengaku orang Yunani. Jadi orang seperti ini, ular beludak seperti ini dikatakan mati syahid. Nauzubillah summa nauzubillah. Jawaban saya Bu ya, karena betapa ya kacaunya dia mengaku orang Rum, dia mengaku Yunani, ini meragukan secara nasab. Saya ulangi lagi pertanyaan Bang Alidayah tadi. Tadi katanya tidak ada di kitab suci. Oke, saya maklumi. Silakan dari biodata manapun nasab si Paulus ini tolong dijawab dan jangan menyerahkan jawaban ke orang lain. Silakan Bu Uti. Sekarang saya begini ya, kalau ada pertanyaan yang memframing, yang seolah-olah dia mempunyai pertanyaan, seolah-olah pertanyaan dia itu dia tahu bahwa kebenarannya, lalu kita salah. Seperti pertanyaan dari Farhan, betapa bodohnya, betapa itu kan dia nggak tahu gitu, tetapi sok tahu. Saya malas menjawab seperti ini. Orang yang sok tahu tetapi jawab aja Bu. Orang nggak bisa, nggak harus. Karena apa? Karena sok tahu gitu. Kalau yang begini saya harus debat kamu dulu. Dari mana kamu bisa Dari mana kamu bisa mengatakan dia bodoh, dia tolol, dia apa? Dari mana? Itu harus saya nggak mengatakan bodoh loh, Bu. Pertanyaan mana yang mengatakan itu bodoh tolol, Bu? Bisa diulang ya, kalau saya mengatakan bodoh tolol? Saya nggak akan ini karena kamu pengecut, Bu. memframing seolah-olah memang dia pengecut gitu. Lalu dia mengaku loh memang begitu. Dia tidak berbohong sama sekali ya. Dia tidak berdusta, bahkan di dalam Roma 3 ayat 7 tadi ya. Nih ya, sekarang Roma 3 ayat 7. Ibu Uti tolong dengarkan pertanyaan saya. Sekarang ceritakan kepada saya ketika dia mengaku orang Rum. Ayat 25 sama 27 ketika dipancung dia mengaku orang Rum. Nah, sekarang tanya saya,
kasih tahu ke saya, ceritakan kronologis ceritanya yang benar ketika dia mengaku orang Roma. Karena ketika orang menyatakan kebenaran, kamu bilang pengecut, itu masalahnya ada di kamu. Saya kasih Karena tahu. memang Ibu dia orang menurut Roma saya dan pada saat itu tidak boleh menghakimi orang tanpa diadili dulu. Dia bicara Bapak, tentang kebenaran, lalu kamu Bapak katakan lagi. dia Ibu, pengecut. Ibu, Itu jadi masalah kan karena ada di Ibu otakmu banyak sendiri. suara, Sekarang banyak saya ngomong, mau dikatakan minta kebenaran. bagaimana Ibu, kenapa kronologisnya. kelojotan? Ceritakan dulu. Enggak, ceritakan Kenapa dulu. kelojotan? Jadi seolah-olah Saya kamu merasa ceritakan. tahu, lalu mengatakan yang enggak tentang Rasul saya. Kerasukan kan? Ceritakan dulu, Kisah ceritakan dulu. para Rasul 22 ayat 25. Ceritakan ayat dari 10. awal, jangan tanpa melihat ayatnya, jangan tanpa membaca. Ayo, Ceritakan saya bagaimana screen kronologisnya. Saya screen dari ayat 22 sampai 2020. Ayat 22 Ataupun dari hanya ayat yang 1, nggak dipakai. apa-apa. Baca dari ayat yang sebelumnya satu pasal. Bagaimana Ini, ceritanya Ibu, sampai dia kamu mengatakan aja seperti kalau itu? ngambil Al-Quran, Apakah itu kamu artinya satu- dia penakut? Loh, buktinya Bu, ada di Bu, situ. Baca dulu. Bu. Dibaca Alah, dari ayo. ayat 1. Jangan Silakan baca. so framing ayat orang menafsirkan. Nanti kalau giliran saya kamu Kamu bilang juga saya menafsirkan, Ibu. Kamu menafsirkan Nah, apa lalu tadi kenapa Al-Quran? kamu mengatakan dia penakut? Kamu Ya, jawab dulu. kenapa kamu mengatakan jawab dia dulu. penakut ketika dia menyatakan Eh, kebenaran? nenek, Apakah nenek, kalau nenek, orang nenek, mati jawab syahid dulu, itu jawab tidak dulu. boleh membela diri? Ya, Jawab apakah orang mati syahid itu dia Orang membunuh yang orang katanya atau syahid, dia tidak tapi boleh berbohong. membela diri? Tapi Ya, maaf saya nggak terima pertanyaan seperti ini karena dia memframing jadi nggak seolah-olah berani ya. pernyataan Jadi dia itu para betul lalu Taliban kita khilafah disalahkan. Ini bukan betapa pertanyaan, saya pengecutnya nggak ya. mau. Karena dia nggak betapa tahu pengecutnya ya. Suruh kronologisnya. menjawab nggak mau ya. Nggak, karena Narasumber kamu nggak mau mau menjawab framing. ya. Ngapain Loh, saya ditanyain? yang framing, Bu. Saya nggak framing loh. Saya membacakan ayat Nah, aja. sekarang kalau kamu nggak 22. framing, tolong ceritakan kepada saya kronologisnya sehingga Kalau dia Anda mengatakan gitu, ya tolong ceritakan kenapa saja. Anda Kamu tahu mengatakan nggak? kalau Nabi kami, Kamu tahu kalau nggak? Nabi Kamu kami tahu adalah Nabi nggak? yang tidak Kalau layak. nggak Coba tahu ya ceritakan kepada bicara saya. sendiri ya. Mau bilang saya pengecut kok ini yang memframing, nggak bisa. Saya nggak terima pernyataannya seperti ini. Merendahkan orang tapi nggak tahu. Sekarang Loh, ceritakan dulu. Ibu merendahkan Nabi saya. Saya tanya sekarang. Siapa yang Saya tanya merendahkan? sekarang. Sekarang Loh, mana nggak bisa sekarang dibuktikan kamu bukannya ditanya, merendahkan. kamu kenapa nggak Sekarang berani jawab? tanya. Kenapa Enggak, nggak saya berani nggak mau jawab? melayani ya, maaf. Ya, karena kamu nggak berani. Saya Karena mau kamu nggak kamu berani. ceritakan dulu, ya. Jadi saya tahu apakah kamu Kau bertanya, memahami kau suruh konteks menceritakan. ceritanya itu Kamu atau berani tidak. nggak? Ceritakan Kamu berani loh. nggak? Kalau saya ceritakan ya saya nggak tahu apakah kamu tahu atau tidak. Saya minta Lah sekarang apakah kamu buktikan sekarang bahwa kamu saya tahu bertanya. ceritanya. Ya udah Ibu ceritakan aja semampu Ibu. Oh Coba tidak, ceritakan. karena pertanyaanmu itu sudah langsung menyudutkan seolah-olah apa yang kamu pikir Kisah itu para benar. Rasul 22 Tidak bisa. ayat 25. Tetapi ketika Ya, Paulus jangan 25-nya dikeluarkan untuk- saja. sebentar. Oke, jangan Sebentar, 25 sebentar. saja. Bicara dari Enggak, awal. Ini 25 sampai 27. Silakan baca dari ayat 1. Aduh, 2 ayat mah enggak itu dari awal. Kenapa dia bicara seperti itu? Tolong tampilkan Cerita, ayat cerita. dari para Rasul 22. Ayo. Ya, dari awal ya konteksnya, dari judul paling atas. Kita Nah, telanjangi dari kebohongannya judul nih. paling atas. Saya malas ya. Lucu kalian ini ya bilangnya saya menista loh. Kalau nggak bisa jawab bukannya menista, enak aja. Kamu juga gak bisa jawab Ibu Ti. Jangan ngomong Loh. terus. Tunggu apa dengerin suara baca no kalau nggak percaya. Baca dari ayat 1 pun baca. Ya, baca Kisah dari ayat apa 1. ketika Ya. ketika mau dihukum itu apa? Baca semua. Nah, kenapa? Dia nih kalau ayatnya dibawa suruh satu perikop, tapi kalau bawa ayat suci Al-Qur'an satu ayat. Loh memang kayak Al-Quran gak ada konteksnya, nggak sama dengan kitab kami. Ini satu cerita, Al-Quran mana ada ceritanya. Cuma ucapan-ucapan gitu doang. Gak bisa Parameter apa disamakan, yang Anda beda pakai? lah. Ya, dari awal ya, dari awal ya. Ya, lalu kalau dia mengaku dia tidak berbohong, kenapa kamu bilang dia penakut? Dia tidak berbohong, oke? Ya, sebentar. Ya, KPR 22 ayat 1 ya Bu ya. Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan padamu sebagai pembelaan diri. Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, maka tenanglah mereka. Ia berkata, aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini. Dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita. Sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja sama seperti kamu semua pada waktu ini, dan aku telah menganiaya pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati, laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan
ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Maka rebahlah aku ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawabku, siapakah engkau, Tuhan? Katanya, orang Nazaret yang engkau aniaya itu. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu. Tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Maka kataku, Tuhan, apakah yang harus kuperbuat? Kata Tuhan kepadaku, bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Dan karena aku tidak dapat melihat, karena cahaya yang menyilaukan mata itu, maka kawan-kawan seperjalananku memegang tanganku dan menuntun aku ke Damsyik. Di situ ada seorang bernama Ananias, seorang saleh yang menurut hukum Taurat dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Ia datang berdiri di dekatku dan berkata, Saulus, saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah. Dan seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia. Lalu katanya, Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, yaitu melihat yang benar dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Dan sekarang mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan. Sesudah aku kembali di Yerusalem dan ketika aku sedang berdoa di dalam bait Allah, rohku diliputi oleh kuasa ilahi. Aku melihat dia yang berkata kepadaku, lekaslah, segeralah tinggalkan Yerusalem, sebab mereka tidak akan menerima kesaksianmu tentang aku. Jawabku, Tuhan, mereka tahu bahwa akulah yang pergi dari rumah ibadat yang satu ke rumah ibadat yang lain, dan yang memasukkan mereka yang percaya kepadamu dalam penjara dan menyesah mereka. Dan ketika darah Stefanus, saksimu itu, ditumpahkan, aku ada di situ dan menyetujui perbuatan itu, dan aku menjaga pakaian mereka yang membunuhnya. Tetapi kata Tuhan kepadaku, pergilah sebab aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain. Rakyat mendengarkan Paulus sampai kepada perkataan itu. Tapi sesudah itu mereka mulai berteriak katanya, enyahkan orang ini dari muka bumi. Ia tidak layak hidup. Lanjut ayat 23 di dalam markas. Ini judulnya di dalam markas ya. Mereka terus berteriak sambil melemparkan jubah mereka dan menghamburkan debu ke udara. Karena itu kepala pasukan memberi perintah untuk membawa Paulus ke markas dan menyuruh memeriksa dan menyesah dia, supaya dapat diketahui apa sebabnya orang banyak itu berteriak-teriak sedemikian terhadap dia. Tetapi ketika Paulus ditelentangkan untuk disesah, berkatalah ia kepada perwira yang bertugas, bolehkah kamu menyesah seorang warga negara Rom, apalagi tanpa diadili? Ya, masalahnya apa? Loh, Dia tadi di ayat 1 jelas dia bilang orang Tarsus, orang Yahudi. Di ya, ayat 25 warga negara, sebentar Buti, sebentar. Saya Tadi kamu suruh baca. Riau, saya tinggal di warga sebentar. negara orang Jakarta. Masalahnya apa? Enggak. Masalahnya apa? Buti, sebentar. Kamu lahir di Bojong, Jangan kamu tinggal di Jakarta, lalu kamu warga negara siapa? Dia diadili di mana? Buti. Enggak ada hubungannya, enggak. Jangan begini. Ya, saya mau kasih tahu saya mau jawab begini saja, ya, begini saja. Saya mau jawab. Kamu jangan saya mau jawab begini saja, Buti. ya. Kamu kan tadi kamu males. beri waktu buat orang lain untuk ngomong. Buti. Males lah Anda udah tua dan Anda kamu jangan kurang ajar ya, Fahran. Kamu juga. Anda harus bijak dari apa tadi kamu saya bilang sopan loh. tua-tua? Ngapain kamu nyerang-nyerang fisik? Anda saya minta waktu Anda kamu ngomong bertanya terus. atau mau menghakimi dan menyalah-nyalahkan kitab orang lain tanpa Anda kamu mengetahui apa maknanya. Anda itu udah dispesialkan loh di sini. Ayat satu panjang kalau itu kamu dibacakan loh. saya tidak begini ya, tidak memframing dan jelek-jelekan ayat orang padahal kamu tidak mengerti saya artinya. nggak menjelek-jelekan, saya sekarang saya mau tanya sama kamu ya. Sekarang saya mau tanya sama kamu. Kamu jawab saya. Kamu jawab saya. Ketika saya jawab ya.
Apa yang kamu bilang? Katanya dia takut. Kamu mengatakan dia penakut, dia tidak mau mati syahid. Saya mau kasih tahu, ketika Yesus memang belum waktunya dia disalib juga dia menghindar. Ya, dia ketakutan dan dia menghindar, sama juga dengan Paulus, karena belum waktunya dia menghindar. Itu adalah nurani manusia. Jadi ini pertanyaan orang paling on sedunia. Ya, bagaimana kamu mau menyuruh dia supaya dia di kepalanya dipancung hanya karena kamu senang dia kepalanya dipancung? Dia kepalanya dipancung adalah karena waktunya sudah tiba. Tetapi sebelum waktunya tiba, ya apa salahnya dia membela diri? Bagaimana kamu mengatakan dia tidak boleh membela diri dan dia tidak berbohong di situ? Nggak mau dihargain orang, nggak mau menghargain orang. Waktu orang kamu yang bertanya, ketika dijawab kamu nggak mau, ya udah saya skip, kalau nggak saya leave. Bertanya kok kayak gitu. Silakan, Liv. Apa tahu kamu? Silakan, sekarang ini saya jawab ya. Sekarang saya jawab ya. Sekarang saya jawab. Ini saya mau terima atau tidak? Anda memberi waktu saya dulu. Saya menjawab, kamu ini waktu bertanya. Iya, kamu bertanya, saya menjawab. Kamu mau terima atau enggak? Sebentar, Pak. Mau terima atau tidak ya? Tuduhan kamu itu membaca. Sebentar. Tuduhan kamu itu mau terima. Giliran saya menjawab konteks dari pertanyaan saya, Bu. Kamu bertanya atau kamu mau ngajak debat saya? Ini bukan ruang debat. Kalau kamu bertanya, saya jawab, ya sudah diam. Kalau kamu masih ini namanya ngajak berdebat. Ya, saya nggak mau ya, makanya saya bilang saya nggak mau begini ya. Nggak gini, sebentar Pak. Sebentar Pak ya. Pak, ini kan pertanyaan, dia bukan bertanya, tetapi dia melancarkan aksinya, aksi ketidaktahuannya itu. Melancarkan apa yang dia tidak tahu, buat framing. Bicaraannya. Tolong diperbaiki keadaannya ya. Ya, timer tolong ditampilkan kembali. Oke. Ada berapa? Oke, saya saya udah tahu pertanyaannya. Saya nggak akan jawab lagi. Sebentar, Ibu Uti, hargain orang lain. Saya mau menjawab. Sudah ya, cukup penghinaan kamu terhadap Nabi Rasul kami. Cukup, cukup. Ini orang punya. Saya sudah tangkap pertanyaan. Ya sudahlah, saya nggak mau. Saya belum bertanya. Tadi suruh baca kan? Ya, tadi di ayat dibaca dari awal ayat 20. Saya nggak menambahin satu huruf pun nggak saya tambahin. Di ayat 22 ayat 1, Paulus mengatakan dari Tarsus Yahudi. Ketika dia tahu mau dihukum mati, dipancung, di ayat 22 ayat 25, dia mengatakan dia orang Romawi. Kata ibu tadi beralasan bahwa apa salahnya kalau punya warga negara. Sekarang KTP-nya Paulus mana? Kan kita nggak boleh menafsir. Katanya saya nggak boleh menafsir. Ibu juga nggak boleh menafsir dong. Nah, sekarang karena dia mengatakan orang Yahudi, ketika dihukum ketakutan dia mengatakan orang Romawi, kita jadi bertanya-tanya, nasabnya siapa? Sebenarnya orang-orang mana ini orang Paulus ini? Ya. Sekarang pertanyaan saya simpel. Tunjukkan nasabnya Paulus. Kalau dia bukan memang orang Romawi atau KTP-nya lah. Katanya ibu kan orang ini ya, warga negara katanya ya. Zaman dulu padahal lintas negara zaman dulu. Saya lucu dengan orang kayak gini, cuman asumsi.